C321. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Chen Hao menelusuri petunjuk yang sulit didapat ini, dari villa hingga keluar, yaitu pintu belakang rumah besar. Di luar pintu belakang terdapat jalan yang dingin. Tidak ada penduduk di sekitar. Hanya ada satu alat pemantau. Chen Hao menatap satu-satunya alat pemantau dan membuat perbandingan kiri-kanan. Ia menemukan bahwa alat pemantau ini hanya dapat memantau area yang sangat sempit di pintu belakang. Jika pembunuh yang menyerang Ten He menyelinap dari pintu belakang, sangat mudah untuk melewati tembok dan menghindari alat pemantau ini. Ya, Chen Hao membuat setengah lingkaran lagi di sekitar pintu belakang, dan menemukan bahwa ada tempat di tembok halaman belakang yang hanya menghindari alat pemantau, dan ada pohon besar di sampingnya. Jika pembunuh memanjat pohon dari sini, dan kemudian pohon itu lari, akan sangat sulit untuk menemukannya. Jadi Chen Hao memanjat tembok dan pergi ke pohon besar. Ia terkejut menemukan bahwa hanya ada jejak kaki yang sangat kecil di pohon itu selain jejak kaki Chen Hao, yang tampak seperti jejak kaki anak-anak. Pohon ini sangat tinggi, anak-anak biasa tidak bisa memanjatnya. Terlebih lagi, anak-anaknya tidak memiliki keterampilan seperti itu. Apakah ini yang ditinggalkan si pembunuh? Pada saat ini, Chen Hao teringat pada anak yang ditemuinya di gunung belakangnya. Hanya anak-anak yang terlatih dengan baik yang memiliki keterampilan seperti itu. Namun, desa Jiangjia berjarak ribuan mil dari sini. Apa hubungan antara keduanya? Apakah ini hanya kebetulan? Chen Hao mengerutkan kening dan melompat keluar dari halaman dari pohon besar. Kemudian dia tiba di jalan yang dingin ini. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada sedikit orang di jalan yang dingin ini. Chen Hao segera bergerak dalam hatinya dan berjongkok di tanah untuk mengamati. Setelah kurang dari 10 menit, dia menemukan dua bekas ban baru, yang menunjukkan bahwa itu baru saja ditinggalkan. Waktu mobil itu meninggalkan tempat ini tidak lebih dari 48 jam. Kemudian dia dengan hati-hati mencari di jalan untuk waktu yang lama, dan akhirnya memastikan bahwa bekas ban mobil itu adalah yang terbaru, artinya, itu mungkin mobil yang diambil si pembunuh dan melarikan diri dari sini. Chen Hao segera mengeluarkan ponselnya dan memotret bekas ban paling jelas yang ditemukannya. Dia segera mengirimkannya kembali ke institut dan meminta staf teknis untuk membantu menyelidiki jenis mobil itu. Kurang dari setengah jam kemudian, teknisi di institut menelepon dan memberitahu dia bahwa ini adalah mobil Thunderbird terbaru, yang merupakan mobil sport impor yang jarang terlihat di Tiongkok. Bekas ban itu sangat baru, jadi seharusnya itu adalah mobil baru. Dengan gembira, Chen Hao menghubungi telepon Brigade Polisi Lalu Lintas dan meminta Brigade Polisi Lalu Lintas untuk membantu menyelidiki pemantauan jalan raya terdekat dan mencari tahu apakah ada mobil sport Thunderbird di jalan raya terdekat pada saat kejahatan itu terjadi. Setelah tim polisi Lalu Lintas melakukan pemantauan dan penyelidikan, berita segera datang kembali bahwa pada saat kejahatan terjadi, memang ada Thunderbird hitam baru di jalan raya nomor 33 km jauhnya dari sini, menuju ke kota. Chen Hao sangat gembira. Dia menyimpulkan bahwa ini adalah mobil yang digunakan pembunuh untuk melarikan diri. Tolong dapatkan rekaman video pengawasan di sepanjang jalan dan cari tahu di mana mobil itu berada. Sangat mungkin pembunuh di mobil ini adalah kasus percobaan pembunuhan. Begitu mereka mendengar tentang pembunuhan itu, polisi lalu lintas tidak berani mengabaikannya. Mereka dengan cepat membantu mendapatkan rekaman video pengawasan di sepanjang jalan, dan dengan cepat mendapatkan gambaran yang jelas tentang keberadaan mobil Thunderbird, dan memberitahu Chen Hao tujuan akhirnya. Setelah mobil Thunderbird ini memasuki kota, ia pergi ke sebuah garasi di distrik selatan. Sejak memasuki garasi, ia tidak pernah keluar lagi. Terakhir kali ia masuk adalah 10 jam yang lalu. Setelah Chen Hao menutup telepon, ia berlari ke jalan terdekat, menghentikan taksi, dan menuju kota. Setelah memasuki area perkotaan, taksi yang dipandu oleh Chen Hao itu datang jauh-jauh ke gerbang garasi di distrik selatan. Setelah Chen Hao turun, dia tidak terburu-buru masuk, tetapi mengamati sekeliling sebentar. Setelah beberapa saat mengamati dan bertanya, Chen Hao menemukan bahwa hanya ada satu pintu masuk ke bengkel, yaitu pintu depan, tetapi tidak ada pintu belakang. Jadi dia menyimpulkan bahwa Thunderbird itu pasti masih ada di bengkel. Tidak jelas apakah orang-orang di dalam mobil itu sudah pergi. Itu mobil baru, dan juga mobil sport kelas atas yang jarang terlihat di Tiongkok. Pembunuhnya tidak boleh meninggalkan mobilnya.
Ini adalah tempat dia bersembunyi, atau ada yang salah dengan mobilnya. Dia datang ke sini untuk memperbaiki mobilnya. Bagaimanapun, ada kemungkinan besar pembunuhnya masih di sini. Bahkan jika dia melarikan diri, mobilnya akan tetap di sini, dan dia akan dapat menemukan jalurnya. Saya tidak tahu. Setelah dia memutuskan, Chen Hao pergi ke bengkel. Dia tidak memanggil polisi untuk meminta bantuan karena dia tidak memiliki cukup bukti. Dia tidak bisa mengerahkan pasukan polisi begitu saja. Kedua, dia tidak yakin bisa menangkap pembunuhnya. Kalau sampai terjadi sesuatu, itu akan buruk. Lagi pula, pembunuhnya tidak tahu identitasnya. Lebih baik pergi mencari tahu situasinya dulu. Setelah memasuki garasi, Chen Hao menemukan bahwa itu sebenarnya garasi biasa. Ada lebih dari selusin pekerja di pabrik, dan ada lebih dari selusin mobil yang menunggu untuk diperbaiki. Begitu Chen Hao mendekati pabrik, seorang berjanggut besar muncul dan bertanya, "Kakak, apakah Anda butuh layanan? Apakah itu perbaikan atau perawatan?" Chen Hao berkata sambil tersenyum, "Oh, kudengar Anda bisa merawat dan memperbaiki beberapa mobil canggih asing di sini, kan?" Mendengar ini, si jenggot besar mengira bahwa yang datang adalah seorang pelanggan kaya raya, dan langsung berkata sambil tersenyum, "Ya, meskipun penampilan kami di sini tidak mengesankan, peralatan perkakas di sini adalah yang terbaru, dan keahlian sang ahli juga kuat." Sang ahli berasal dari ibu kota. Tidak peduli seberapa tinggi kualitas mobil itu, kami dapat membantu Anda. Apakah Anda membeli mobil baru atau mobil bekas? Apakah Anda ingin melakukan perawatan atau perbaikan? Kata Chen Hao sambil berjalan ke dalam, dengan santai berkata, "Oh, ini mobil baru." Begitu si jenggot besar mendengar bahwa itu adalah mobil baru, ia mengira bahwa Chen Hao adalah seorang pemuda kaya, generasi kedua dari orang kaya. Seketika, ia mulai membanggakan bengkelnya dan ingin mempertahankan pelanggan besar ini. Sebenarnya, Chen Hao tidak memperhatikan apa yang dikatakan si jenggot besar. Ia hanya mencari mobil sport Thunderbird. Ketika ia sampai di dalam, ia melihat mobil sport Thunderbird hitam yang baru dan mengilap. Chen Hao langsung berpura-pura sangat tertarik, berjalan ke arah mobil sport itu dan berkata, "Mobil ini agak menarik. Saya jarang melihatnya di Tiongkok." Dahuzi awalnya sedikit tercengang, lalu berkata, "Tuan, Anda memiliki visi yang sangat tinggi. Ini adalah mobil sport Thunderbird terbaru. Anda tidak dapat membelinya di Tiongkok. Semuanya diimpor. Jika Anda ingin membelinya, Anda hanya dapat membelinya di luar negeri. Tidak banyak orang yang mengendarai mobil ini di Tiongkok." Chen Hao berkata sambil tersenyum, "Jadi pemilik mobil itu juga seorang ahli. Saya ingin tahu, apakah mobil ini dikirim untuk perawatan? Kelihatannya seperti baru. Saya sangat tertarik untuk memulai yang baru. Saya ingin berteman dengan pemiliknya. Bisakah saya memperkenalkannya? Sejujurnya, mobil ini milik salah satu teman bos kita. Temannya itu orang aneh dan berbulu asing. Dia memiliki temperamen yang sangat aneh. Saya rasa dia tidak ingin berteman dengan Anda. Lupakan saja, orang asing." Mata Chen Hao berbinar. Apakah dia mengundang pembunuh profesional asing? "Oh, di mana teman asing ini? Katakan saja di mana dia, dan aku akan memberitahunya sendiri." Si jenggot mengerutkan kening dan menggaruk kepalanya. Chen Hao melihat bahwa dia tahu di mana pria itu berada, tetapi dia takut untuk mengatakannya. Jadi Chen Hao menepuk bahu si jenggot besar dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Kamu katakan saja di mana orang itu berada. Aku akan bernegosiasi dengannya sendiri. Aku tidak akan menyalahkanmu jika dia tidak mau memberi muka. Bawa ini ke bar." Kemudian dia mengeluarkan beberapa lembar uang $100, berpura-pura sangat kaya dan meletakkannya di tangan si jenggot besar. Sebenarnya, hati Chen Hao berdarah karena sakit hati. Begitu melihat Chen Hao begitu murah hati, dia tahu bahwa Chen Hao adalah orang yang sangat kaya. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan orang seperti itu, dia pasti bisa mendatangkan bisnis besar di masa depan. Jadi dia mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam sakunya, menunjuk ke sebuah rumah timah di belakang, dan berkata dengan suara rendah, "Setelah bocah asing berbulu itu datang, dia tidur di sana dan tidak pernah keluar. Dia hanya pergi ke toilet dan pergi ke kamar kedua di lantai 2. Chen Hao merasa bahwa uangnya tidak terbuang sia-sia. Dia menepuk bahu si janggut besar dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, saudara. Silakan lihat sendiri." Setelah itu,
Chen Hao meninggalkan janggut besarnya dan langsung pergi ke rumah timah, yang merupakan kantor bengkel. Karena pembunuh asing itu bersembunyi di sini untuk beristirahat, itu berarti dia pasti memiliki hubungan yang berbeda dengan bos di sini. Pada saat itu, kita harus menyelidiki dengan saksama detail tentang bos di sini. Memikirkan hal ini, Chen Hao naik ke lantai 2 dan langsung menuju pintu kamar kedua. Dia melihat tirai ditutup dan dia tidak bisa melihat situasi di dalam. Pembunuh itu sangat berhati-hati. Setelah memikirkannya, Chen Hao menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu terlebih dahulu. Ini untuk memberitahu pembunuh di ruangan itu bahwa ada seseorang yang datang, sehingga dia tidak akan diserang oleh pembunuh itu jika dia tiba-tiba masuk. Hari ini, dia hanya datang untuk menguji, dan akan ditangkap hanya setelah mengetahui identitas pihak lain. Setelah mengetuk pintu, Chen Hao mendorong pintu dan masuk. Setelah memasuki ruangan, Chen Hao pura-pura melihat sekeliling, seolah-olah dia telah melewati pintu yang salah. Pada saat ini, dia melihat seorang pria asing bertubuh tinggi duduk di belakang meja. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dengan rambut hitam dan mata biru. Fitur wajahnya setegas baja. Dia tidak terlihat khawatir dan tenang sama sekali. Chen Hao diam-diam terkejut. Apakah dia melakukan kesalahan? Orang asing itu terlihat sangat tenang. Mengapa dia panik? Tetapi pada saat ini, pria asing itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan Chen Hao. Selamat datang, Tuan Chen Hao. Saya sudah menunggu lama. Ketika Chen Hao mendengar kalimat ini, dia masih berpikir tentang bagaimana cara mengarang kebohongan dan berbaikan dengan orang lain. Akibatnya, dia bingung. Bagaimana situasinya? Apakah pria itu berharap untuk datang? Dalam sedetik, Chen Hao dengan cepat memikirkan beberapa kemungkinan situasi dalam benaknya, dan akhirnya dia menilai bahwa dia seharusnya tidak dalam bahaya saat ini. Jika pria ini ingin bersikap tidak baik padanya, dia dapat menyelinap padanya ketika dia membuka pintu, tetapi dia tidak melakukannya, yang berarti bahwa pria ini tidak memiliki permusuhan padanya untuk saat ini. Pria asing itu tersenyum, memberi isyarat untuk mengundang dan berkata, "Silakan duduk, Tuan Chen. Apakah Anda minum atau minum?" Setelah itu, dia tidak peduli dengan reaksi Chen Hao dan berdiri untuk mengambil cangkir. Chen Hao menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah dia seperti ini, dia bisa bebas dan tenang. Dia pergi ke meja, duduk di kursi yang disiapkan untuknya dan berkata, "Saya tidak minum pada waktu-waktu biasa, hanya minum air." Pria itu menuangkan segelas soda untuk Chen Hao, menuangkan segelas whisky untuk dirinya sendiri, membawakan air untuk Chen Hao, lalu duduk kembali di belakang meja. Setelah meneguk air, Chen Hao menjernihkan pikirannya dan kemudian bertanya, "Siapa Anda, tolong? Anda tampaknya mengharapkan saya datang." Pria itu mengangguk dan menjawab, "Tolong panggil saya Adam. Saya memang berharap Anda menemukannya berdasarkan bekas ban mobil, jadi saya sudah lama menunggu di sini." Chen Hao tertegun, lalu berkata, "Jika tebakan saya benar, Anda yang menyerang Tuan He, kan? Apakah Anda tidak tahu bahwa saya seorang polisi? Apakah Anda tidak takut saya akan membawa seseorang untuk menangkap Anda?" Adam berkata sambil tersenyum, "Saya rasa Anda tidak dapat melakukannya dengan mudah tanpa bukti yang cukup, kan?" Petugas Chen Hao mengangguk tak berdaya dan berkata, "Ya, meskipun begitu, mengapa Anda tidak melarikan diri dan menunggu saya di sini? Anda memiliki 10 jam untuk melarikan diri sebelumnya. Selama Anda pergi, sangat sulit untuk menangkap Anda. Mengapa Anda tinggal di sini untuk menemui saya?" Adam mengocok whisky di gelas dan berkata, "Tuan Chen, Anda orang yang cerdas. Alasan saya menemui Anda sangat sederhana. Saya hanya ingin membujuk Anda untuk melupakan masalah ini dan pergi secepat mungkin, agar tidak mendapat masalah." Mata Chen Hao berkilat, "Apa maksud Anda? Mengancam seorang polisi untuk menangani kasus?" Adam berkata sambil tersenyum, "Saya tidak punya nyali untuk mengancam polisi. Ini hanya masalah kebaikan. Ini sangat rumit. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk campur tangan dalam masalah ini. Lebih baik bagi kita untuk pergi secepat mungkin. Ini baik untuk kita berdua. Ini situasi yang saling menguntungkan, bukan?" Dengan senyum dingin, Chen Hao berkata, "Jika Anda memang untuk tujuan ini, saya minta maaf. Kami tidak banyak bicara, kalau kau pikir aku tak bisa menangkapmu, kau akan menunggu dan melihat saja." Lalu berdiri dan pergi. Adam kemudian berkata dengan lembut,
apakah menurutmu kamu dapat menemukan apa yang disebut bukti ketika kamu kembali dan membawa orang untuk mencari di sini? Apakah kamu tahu siapa pemilik bengkel ini? Chen Hao tercengang. Dia tahu bahwa pemilik bengkel itu berani menangkap pembunuhnya. Dia jelas bukan orang biasa. Dia bertanya dengan santai, apakah bengkel ini milikmu? Adam menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja itu bukan milikku. Itu milik siapa? Kalimat ini seperti pukulan di kepala. Aku tidak dapat membayangkan bahwa bengkel ini sebenarnya adalah milik keluarganya. Karena pembunuhnya ada hubungannya dengan bos di sini, itu menunjukkan bahwa serangan terhadap Tuan He dihasut oleh orang-orang di keluarganya. Chen Hao berkata dengan dingin, bahkan jika seperti ini, memangnya kenapa? Tidak peduli siapa pembunuhnya, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Adam mendengus dingin dan berkata, petugas Chen sangat baik hati. Sayang sekali kamu begitu antusias dengan urusan keluarga orang lain. Aku khawatir teman-temanmu sendiri akan mengalami kecelakaan. Mendengar ini, hati Chen Hao hancur. Adam tidak bisa mengancam Chen Hao. Dia berani menjadikan temannya sebagai chip dan mengancamnya secara terbuka. Artinya sangat jelas. Jika Chen Hao tetap pada masalah ini, Adam akan menyerang temannya. Perilaku pemberontak Chen Hao adalah sangat mementingkan persahabatan. Kamu bisa memarahinya, memukulnya, atau bahkan mengencingi kepalanya. Dia tidak akan peduli. Dia hanya menertawakanmu dan semuanya berakhir. Tetapi kamu tidak bisa menyentuh teman-teman dan kerabatnya. Selama seseorang berani menyentuh kerabat dan teman-temannya, dia tidak akan melepaskan lawannya. Begitu Chen Hao mendengar bahwa Adam mengancamnya dengan keselamatan temannya, dia langsung tampak berubah. Dia perlahan berbalik, tubuhnya penuh dengan aura pembunuh, dan matanya sedingin es. Adam, aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kau berani melawan siapapun di sekitarku, aku jamin kau akan mati di tanganku. Ketika Adam melihat tatapan mata pembunuh Chen Hao, hatinya terasa sedikit dingin, tetapi itu hanya sesaat. Dia tidak peduli tentang itu dan berkata, oh, baiklah, bagaimanapun, aku sedang membicarakannya. Itu urusanmu sendiri apakah petugas Chen akan mendengarkan atau tidak. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mencobanya. Ketika Chen Haodun sangat marah, dia tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan menyentuh pistol di pinggangnya dengan tangan kanannya. Dia berkata dengan suara dingin, baiklah, kau dapat mencoba dan melihat apakah kau yang mati lebih dulu atau aku yang mati lebih dulu. Pada saat ini, Chen Hao mulai berpikir tentang apakah dia ingin membunuh Adam di tempat, dan kemudian mencari alasan untuk menulis laporan, atau pertama-tama menggali semua kekuatan di belakang Adam, dan kemudian memulai. Di matanya, Adam sudah menjadi orang mati. Dia harus mati di tangannya sebelum dia bisa menyerah. Adam melihat tangan kanan Chen Hao dan berkata, apakah kamu ingin melakukannya di sini? Kamu terlalu banyak berpikir, petugas Chen. Begitu suara itu jatuh, Chen Hao tiba-tiba merasa ada yang menyerangnya. Chen Hao dengan cepat menghindar ke samping, menghindari serangan dari belakang, mencabut pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke belakang. Alhasil, saat Chen Hao mencabut pistolnya, dia juga merasakan napas dingin mendekati lehernya, tetapi berhenti kurang dari 1 inci dari lehernya. Sedetik kemudian, Chen Hao mengarahkan pistol ke dahi seorang pria berpakaian hitam. Belati di tangan pria berpakaian hitam itu juga menyentuh leher Chen Hao. Keduanya takut untuk bergerak. Yang lebih mengejutkan Chen Hao adalah pria berpakaian hitam yang menyerangnya adalah anak yang ditemuinya di gunung belakangnya. Meskipun kemunculan anak ini tidak terlalu mengejutkan, hal itu juga mengejutkan Chen Hao. Anak ini benar-benar pembunuh profesional. Tampaknya dia bersama Adam. Ternyata dia pembunuh profesional di luar negeri. Tidak heran dia begitu terampil. Chen Hao menghitung dalam hatinya kemungkinan dia melarikan diri dengan selamat. Tetapi saat itu Adam melambaikan tangan dan berkata, Abraham, jangan bersikap kasar kepada petugas Chen. Setelah mendengar ini, anak itu mengambil kembali belati di tangannya dan berdiri di sampingnya dengan hati-hati. Tampaknya dia tidak bermaksud menyerang Chen Hao. Chen Hao berdiri dengan hati-hati, tetapi moncong senjatanya masih diarahkan ke anak bernama Abraham. Adam tertawa dan berkata, jangan gugup, petugas Chen. Dia tidak akan melanggar perintahku. Jika kami benar-benar ingin membunuhmu, kamu tidak bisa keluar dari ruangan ini hari ini. Letakkan senjatamu. Chen Hao berpikir cepat dalam hatinya untuk beberapa saat,
dan dia juga melihat bahwa meskipun Adam telah duduk di kursi, dia pasti seorang pembunuh profesional dengan keterampilan yang sangat baik, bahwa Abraham dan dia sudah berada di tengah-tengah dinasti Bo. Jika Anda menambahkan Adam, dia 1 lawan 2, dan sangat sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan apapun di kantor yang sempit ini. Terlebih lagi, karena pihak lain telah dengan sukarela meletakkan senjata mereka, itu juga menunjukkan bahwa mereka tidak ingin membunuh Chen Hao hari ini. Nyawanya seharusnya tidak dalam bahaya. Jadi Chen Hao meletakkan senjatanya dan berkata, "Siapa Anda? Apakah Anda diundang oleh keluarga manapun?" Adam berkata sambil tersenyum, "Petugas Chen, kami hanya mengambil uang orang untuk meringankan bencana. Kami tidak ingin melawan sungai bersama Anda. Jadi, Anda tidak peduli dengan urusan kami, dan kami akan aman. Jika Anda benar-benar peduli dengan urusan kami minta maaf. Kami tidak dapat menjamin keselamatan teman-teman Anda." Meskipun Chen Hao sangat marah saat ini, dia tidak dapat menahannya. Di satu sisi, dia tidak yakin bahwa dia dapat membunuh mereka dengan memukuli 2 orang. Di sisi lain, dia tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa mereka adalah pembunuh yang menyerangnya. Bahkan jika dia membunuh mereka, dia tidak bisa menjelaskannya kepada pihak berwenang yang lebih tinggi. Roh jahat ini hanya bisa ditoleransi untuk sementara waktu. Chen Hao berkata, "Aku tidak peduli siapa dirimu. Jika kau berani melawan teman-temanku, aku akan menghabisi anjingmu dengan cara apapun." Aku ingat itu. Kemudian dia berbalik dan membuka pintu. Adam tidak peduli dan akhirnya berkata, "Jalan pelan-pelan saja, jangan disuruh." Setelah keluar dari bengkel, Chen Hao mencoba menenangkan dirinya. Dia memikirkannya dengan saksama, karena masalah ini didalangi oleh seseorang di keluarganya. Teman baiknya di keluarganya adalah He Miao. He Miao jelas bukan orang di balik layar yang menghasut Adam. Jika orang di balik layar ini ingin mencegah Chen Hao untuk terus menyelidiki masalah ini, He Miao kemungkinan besar adalah dalangnya. Sekarang He Miao adalah orang yang memiliki hubungan langsung dengan masalah ini dan kemungkinan besar akan diancam. Memikirkan hal ini, Chen Hao bergegas ke Hotel Wansheng tempat dia dan He Miao menginap. Dalam perjalanan Chen Hao kembali ke hotel, He Miao memang bertemu dengan sekelompok tamu tak terduga di kamarnya. "Paman kedua, apa yang kamu lakukan di sini?" Ketika He Miao melihat He Zhao bergegas masuk ke kamar bersama sekelompok orang, dan wajahnya muram, dia tahu bahwa dia tidak pandai melakukannya. He Zhao dengan cepat melihat ke kamar, tidak menemukan jejak Chen Hao, dengan wajah muram bertanya, "Anak laki-laki bermarga Chen." He Miao mengerutkan kening, "Petugas Chen adalah temanku. Anak laki-laki apa, dia punya sesuatu untuk dilakukan." Pada saat ini, dia mengerti bahwa ayahnya membawa sekelompok orang untuk datang menjemputnya dan Chen Hao. Dia berharap Chen Hao tidak akan kembali ke hotel sekarang. Jika dia memiliki konflik langsung dengan ayahnya, akan sangat sulit untuk membersihkan tempat kejadian. Ketika He Zhao mendengar Chen Hao tidak ada, dia melihat putrinya menoleh dengan tidak sabar. Cinta seorang ayah yang telah lama hilang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dahulu kala, dia dan putrinya yang berharga telah terasing satu sama lain. "Kamu tunggu di luar." He Zhao memerintahkan anak buahnya untuk keluar. Kemudian dia mendatangi He Miao, menghela napas dan berkata, "Miao Miao, paman keduaku sedang memikirkan masa depanmu. Kamu salah paham terhadap ayahku." He Miao menoleh ke belakang dan berkata, "Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, sekarang aku hanya meminta satu hal kepadamu. Selamatkan kakekmu terlebih dahulu." Mendengar ini, He Zhao mengerutkan kening dan berkata, "Itu bukan urusanmu. Kamu hanya harus melakukan urusanmu sendiri. Itu urusan keluarga. Selama kamu mengelola perusahaan dengan baik, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain." Mendengar ini, He Miao berkata dengan cemas, "Kakekku hanya terluka dan koma, tetapi dia tidak meninggal. Mengapa kamu tidak pergi menyelamatkan kakekku terlebih dahulu, tetapi kamu ingin membagi hartamu? Apakah itu yang seharusnya dilakukan orang dewasa?" He Zhao memiliki sedikit rasa sayang terhadap putrinya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia menjadi marah dan berkata, "He Miao, bagian yang aku janjikan akan diberikan kepadamu. Karena kamu adalah keponakanku, kamu sangat diperlukan untuk harta keluarganya. Kamu harus melakukan bagianmu untukku dengan jujur. Jangan khawatir tentang anak-anakmu ketika kamu memberitahuku sesuatu tentang orang dewasa." He Miao memiliki sedikit khayalan tentang paman keduanya,
berharap bahwa dia dapat mengingat keluarganya dan menyelamatkan kakeknya. Akibatnya, dalam menghadapi kepentingan, He Zhao masih menjadi paman kedua yang hanya tahu kepentingan, dan telah menjadi orang asing yang tidak lagi dikenalnya. Selama bertahun-tahun, hubungan antara He Miao dan paman keduanya menjadi semakin lemah, dan hubungan tersebut menjadi semakin terasing. Awalnya, setelah kecelakaan He Miao, dia berpikir bahwa pada saat kritis seperti itu, paman kedua mungkin masih memiliki sedikit hati nurani, dan krisis kakek dapat memanggil kembali sifat baiknya. Akibatnya, dia kecewa, benar-benar kecewa, dan He Zhao benar-benar kehilangan minat besarnya. Dia melanggar batas dan menjadi orang yang dibencinya. Ketidakadilan yang terkumpul di hatinya selama bertahun-tahun, serta kekecewaan yang mendalam terhadap kerabatnya, akhirnya pecah pada saat ini. He Miao berkata dengan marah, "He Zhao, kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Sebagai seorang putra manusia, kamu tidak berpikir tentang bagaimana menyelamatkan kakekmu, tetapi kamu berpikir bahwa kakekmu meninggal lebih awal untuk berbagi harta keluarga denganmu. Apakah kamu masih memiliki sedikit hati nurani? Aku katakan kepadamu, aku tidak memiliki paman kedua sepertimu. Aku tidak akan mengenalimu mulai sekarang." He Zhao awalnya berpikir bahwa He Miao sudah besar, dan sudah waktunya untuk bersikap bijaksana dan berbagi kekhawatirannya. Selama He Miao ada di pihaknya, mereka akan memperoleh keuntungan besar ketika mereka memisahkan keluarga dan harta benda mereka. Namun, tanpa diduga, He Miao tidak hanya tidak mendengarkan perkataannya sendiri, tetapi juga mengucapkan kata-kata seperti ini untuk memutuskan hubungan keluarga, yang membuat He Zhao tidak hanya kecewa, tetapi juga marah. "Apa yang aku ingin kamu lakukan?" Dari lubuk hatinya, He Zhao mengangkat tangannya untuk memukul He Miao. Akibatnya, sebuah tangan yang kuat mencengkeram pergelangan tangannya dan melukainya. He Zhao terkejut. Ketika dia menoleh ke belakang, Chen Hao sedang menatapnya dengan dingin. Tangan kanannya seperti lingkaran besi yang menarik pergelangan tangannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bergerak. "Lepaskan aku, dasar bajingan." Chen Hao berkata dengan dingin, "Tuan He, apa kemampuanmu untuk menindas seorang gadis ketika kamu adalah pria setinggi 7 kaki? Datanglah padaku jika kamu bisa. Aku akan bermain denganmu." He Zhao berkata dengan marah, "Aku memukul keponakanku sendiri. Itu bukan urusanmu. Keluar dari sini." Chen Hao mencibir, "Keponakanmu. Tapi ku dengar Nona He Miao berkata bahwa dia tidak menganggapmu sebagai paman. Lagi pula, meskipun dia juniormu, dia sekarang sudah dewasa, bukan anak-anak. Apa kau ingin berkelahi? Apa ada hukum kerajaan di matamu? Saat aku menjadi sersan kelas 3, aku seorang vegetarian." He Zhao terkejut. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa semua anak buahnya telah berbaring di pintu dan telah dijatuhkan oleh Chen Hao. Chen Hao benar-benar bukan orang biasa. Para pengawalnya telah diurus olehnya dengan diam-diam. Dia tidak menyadarinya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. He Miao menatap Chen Hao, air mata di matanya tidak bisa lagi mengalir keluar. Saat ini, Chen Hao, bukan kerabatnya, yang melindunginya. Bagi seorang gadis yang masih bayi, ini telah menyebabkan dampak yang sangat besar di hatinya. Saat ini, He Miao menatap Chen Hao dengan perasaan campur aduk. Dia tidak tahu seperti apa rasanya. "Petugas Chen, tolong lepaskan. Sakit." "Aduh." He Zhao merasakan kekuatan tangan Chen Hao semakin kuat, dan giginya menyeringai kesakitan, tanpa kesombongan tadi. Chen Hao mengabaikannya, tetapi menatap He Miao dan berkata dengan serius, "Nona He, apakah orang ini menyakitimu? Jika keselamatan pribadimu terancam, aku dapat segera membawanya kembali ke kantor polisi dan menahannya selama 48 jam. Jika dia benar-benar menyakitimu, kamu dapat menuduhnya dengan sengaja menyakiti orang lain. Aku dapat bersaksi untukmu dan menjatuhkan hukuman pendidikan ulang melalui kerja paksa setidaknya selama 3 bulan. Aku punya kenalan di biro dan di pengadilan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya." He Zhao mendengarkan, tidak panik berkata, "Petugas Chen, aku hanya datang untuk melihat putriku, paling-paling hanya pertengkaran ayah dan anak, tidak seserius yang kamu katakan." Chen Hao mencibir dan menunjuk pengawal yang berbaring di pintu, "Ketika Anda datang untuk melihat putri Anda, apakah Anda ingin membawa 7 atau 8 pengawal? Selain itu, mereka semua bersenjata. Selain itu, saya mendengar Anda mengancam Nona He tadi."
Jika Yang Mulia tahu tentang ini, dia tidak akan pernah berpikir itu adalah pertengkaran ayah dan anak yang sederhana. Anda membawa personel bersenjata, menyerbu ke hotel, mengancam Nona He, dan bahkan memukul orang lain. Bagaimanapun, Anda mengancam keselamatan pribadi orang lain dan dengan sengaja menyakiti orang lain. Menurut hukum, kedua ketentuan ini cukup bagi Anda untuk dijatuhi hukuman 3 atau 5 tahun. Demi uang dan orang-orang di keluarga Anda, bahkan jika Anda tidak harus masuk penjara, 3 bulan pendidikan ulang melalui kerja paksa tidak dapat dihindari. Tuan He, apakah Anda mengerti hukum? Mendengar permintaan Chen Hao yang serius untuk membalas dendam, He Zhao langsung kehilangan kesabarannya dan memohon belas kasihan, "Petugas Chen, saya tahu saya salah. Tolong lepaskan saya tidak baik sebelumnya, beri saya kesempatan untuk berubah. Saya tidak berani melakukannya lagi." Chen Hao tidak memedulikannya, dia bahkan tidak repot-repot menatapnya. Dia hanya menatap He Miao dan berkata, "Nona He, apa maksudmu?" He Zhao juga orang yang cerdas. Dia bisa mengerti mengapa Chen Hao lebih unggul dari Miao. Jika dia ingin Chen Hao melepaskannya, dia harus bertanya pada He Miao. Jadi He Zhao menjilat wajahnya dan berkata, "Miao Miao, ayah yang salah. Ayah akan mengakui kesalahannya kepadamu. Dalam hubungan ayah dan anak kita selama bertahun-tahun, kamu bisa melepaskanku kali ini." He Miao tidak bisa menahan perasaan sedikit lega di hatinya. Mulutnya bergerak dan He Zhao sepertinya ingin meminta bantuan. Chen Hao adalah orang yang cerdas. Dia tahu He Miao berhati lembut pada pandangan pertama. Dia tertipu oleh He Zhao dalam beberapa patah kata, jadi dia segera mengingatkannya, "Nona He, Anda baru saja melihat wajah jelek pria ini. Jangan mudah percaya dengan kata-katanya." He Miao langsung tersadar oleh pengingat ini. Setelah memikirkannya, dia berkata, "He Zhao, jika Anda ingin kami tidak mengejar Anda bisa, tetapi Anda harus berjanji untuk segera mengirim kakek Anda ke rumah sakit terbaik dan meminta dokter terbaik untuk mengobatinya. Anda tidak dapat menundanya sebentar pun. Apakah Anda mengerti?" He Zhao diam-diam mengeluh, tetapi sekarang He Miao mendapat dukungan dari Chen Hao. Dia tidak berani mengatakan tidak, tetapi mengangguk dan berkata, "Saya berjanji, asalkan Anda tidak menuntut saya." He Zhao tahu bahwa jika Chen Hao dan He Miao ingin berurusan dengannya secara pribadi, sebagai petugas polisi Chen Hao, mereka benar-benar dapat mengirimnya ke pusat penahanan selama 3 bulan. Apakah dia dapat mentolerir lingkungan yang keras di dalam atau tidak? Bahkan jika mereka dapat bertahan selama 3 bulan, peristiwa besar keluarga He selama periode ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau orang tua dia bersendawa, peristiwa besar perpecahan keluarga akan berakhir. Ini bukan gilirannya, jadi itu yang paling penting. Dan bahkan jika He Zhao mengenal beberapa kenalan dan tidak pergi ke pendidikan ulang melalui kerja paksa, itu akan membuat banyak masalah. Selama Chen Hao ingin membuat masalah, He Zhao bukanlah orang biasa. He Zhao adalah orang penting dalam kelompok besar. Setelah masalah seperti itu, statusnya akan terpengaruh secara serius. Bagaimana dia bisa membuat masalah di masa depan masyarakat kelas atas? Jika Anda ingin menyalahkannya, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena meremehkan Chen Hao. Dia tahu bahwa Chen Hao sangat sulit dihadapi, jadi dia tidak akan bergegas ke hotel dengan sekelompok besar pengawal untuk mengancam mereka. Tindakannya tidak mencapai efek yang diharapkan, tetapi menjadi bukti kejahatannya. Itu benar-benar mencuri ayam. Ketika He Miao melihat bahwa He Zhao telah berjanji untuk menyelamatkan kakeknya, dia akhirnya merasa lega dan berkata kepada Chen Hao, "Kakak Chen, karena dia sudah berjanji, saya rasa tidak akan." Chen Hao juga tahu bahwa dia tidak bisa terlalu banyak membunuh orang. Hari ini, dia memberi He Zhao pukulan besar dan mendapatkan cukup banyak wajah. Mulai sekarang, He Zhao tidak akan berani lagi memamerkan kekuasaannya di depannya. Itu sudah cukup. Jadi Chen Hao mengangguk kepada He Zhao dan berkata, "Tuan He, Anda harus berterima kasih kepada korban karena tidak peduli dengan perilaku kriminal Anda dan tidak menuntut Anda. Saya akan melepaskan Anda sekarang. Kalau tidak, Anda akan kewalahan hari ini." He Zhao tahu bahwa dia dikurung di rumah hari ini, jadi dia hanya bisa berkata, "Terima kasih banyak, Miao Miao." Chen Hao baru saja melepaskan He Zhao, dan pergelangan tangan He Zhao terjepit dan bengkak, "Keluar dari sini." He Zhao melarikan diri dari hotel dengan beberapa pengawal dalam keadaan berantakan.
Setelah kejadian hari ini, He Zhao benar-benar mengerti mengapa putrinya terlibat dengan seorang polisi kecil. Tampaknya Chen Hao bukan orang biasa. Dia dulu meremehkannya. Kemunculan Chen Hao benar-benar kejutan yang tak terduga bagi He Miao. Ada perasaan bahwa tubuh dan perut sang pahlawan menginjak awan keberuntungan berwarna-warni dari langit. Setelah menepuk bahu He Miao, Chen Hao memutuskan untuk menceritakan semua yang dilihatnya hari ini. Ketika mendengar bahwa lelaki tua dari keluarga He terbaring di tempat tidur bukan karena sakit tetapi karena dia terluka oleh pembunuhan itu, He Miao tertegun di tempat seolah-olah dia telah disambar 5 petir. Yah, bagaimana mungkin? Pekerjaan keamanan kakekku sangat sempurna. Meskipun ada pembunuhan sebelumnya, hanya ada sedikit masalah. Hanya karena ada sedikit masalah bukan berarti tidak ada masalah. Setelah terdiam sejenak, Chen Hao melanjutkan, kali ini kami memulai sebuah organisasi dari luar negeri, yang disebut neraka. Kekuatan pihak lain berada di luar imajinasi orang biasa. Organisasi neraka. Mendengar kata ini untuk pertama kalinya, He Miao jelas tidak mengerti arti dari keempat kata ini. Namun, ini bukan termasuk dalam lingkup perhatian He Miao, jadi tidak masalah jika dia tidak mengerti. Namun, cedera orang tua itu jelas telah menjadi penyakit jantung He Miao. Duduk di sofa dengan ekspresi muram, suasana hati He Miao tampak sangat tidak stabil. Mengapa kamu tidak pergi dan melihat-lihat? Pergi ke rumah lamanya dan temui orang tua itu. Chen Hao memberikan saran, tetapi He Miao tidak langsung menjawab setelah mendengarnya, tetapi terdiam lama. Melihat seperti apa rupa He Miao, Chen Hao hampir dapat menebak mengapa He Zhao meninggalkan Hotel Wansheng tadi. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan He Zhao kepada He Miao, sikap He Miao juga menunjukkan bahwa kata-kata He Zhao sama sekali bukan kata-kata yang baik. Diam, diam saja, He Miao tidak bermaksud berbicara, yang membuat Chen Hao agak sulit dimengerti. Setelah berpikir sebentar, Chen Hao menghela napas berat lagi, aku akan pergi bersamamu. Jika aku di sini, tidak akan ada masalah. Aku tidak ingin melihat mereka yang disebut anggota keluarga. Merekalah yang membuatku tahu bahwa di dunia ini, benar-benar ada hal-hal yang bisa lebih tinggi dari kasih sayang keluarga, uang, dan kekuasaan. He Miao sekarang seperti pemuda sinis, merasa sedikit tidak terkendali. Menghadapi He Miao dalam keadaan seperti itu, Chen Hao tidak banyak bicara. Dia hanya membawanya ke jendela dan memperhatikan orang-orang yang datang dan pergi melalui jendela Prancis Hotel. Berapa banyak orang yang bekerja keras sepanjang hari, tetapi berapa banyak dari mereka yang tahu bagaimana menelepon orang tua mereka di waktu luang mereka untuk memberitahu mereka bahwa mereka aman. Sering dikatakan bahwa orang tuamu sudah tidak ada lagi di sini, dan sekarang hanya kakekmu yang masih ada, tetapi kamu tidak ingin melihat kakekmu sekarang. Alis He Miao perlahan-lahan berkumpul, dengan kerutan berbentuk sicuan di tengah alisnya. Melihat ini, Chen Hao senang mengetahui bahwa dia telah mendengar apa yang dikatakannya. Meskipun anggota keluargamu bukanlah orang baik, kamu tidak di sini untuk mencari mereka. Apakah kamu lupa betapa gugupnya kamu ketika mendengar kakekmu jatuh sakit? Aku baru saja membuka mulutku. He Miao tiba-tiba tertawa. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kemudian dia tiba-tiba memeluk Chen Hao, dan, Baji, mencium wajahnya. Ayo, kita pergi sekarang. Aku ingin melihat. Mereka telah menghalangiku untuk bertemu kakekku di rumah lamanya. Mengapa? Jika mereka tidak ingin aku melihat mereka, aku harus melihat mereka. Benar, ini He Miao yang aku kenal. Aku tidak tahu mengapa, Chen Hao tiba-tiba teringat bahwa sudah waktunya untuk melihat He Miao untuk pertama kalinya. Saat itu, He Miao hanyalah seorang polisi biasa. Meskipun dia memiliki latar belakang keluarga yang kuat, meskipun pamannya adalah seorang pejabat senior Biro Keamanan Publik Kota Xinhe, dia bertekad untuk mengabdikan dirinya pada karir polisi dan menggunakan kekuatannya untuk memverifikasi semuanya. Mungkin pergi ke rumah He mengingatkan He Miao akan identitas aslinya, tetapi He Miao adalah dirinya yang sebenarnya. Dan pembunuh yang menyerang kakekku, aku akan menangkapnya. Ya, aku akan berhati-hati dan tulus sebagai pengikut kecilmu. Untuk memeriahkan suasana, Chen Hao membuat lelucon yang langka, dan lelucon ini lebih tentang kegugupan Chen Hao. Suasana hati He Miao tidak baik sejak dia menerima berita bahwa ayahnya jatuh sakit di awal tahun baru. Tampaknya dia telah mengubah kepribadiannya, yang membuat Chen Hao sangat gugup. Hari ini, He Miao akhirnya pulih.
Dibandingkan dengan mendapatkan kebenaran bahwa lelaki tua itu jatuh sakit, He Miao paling khawatir tentang si pembunuh. Setelah He Miao dalam suasana hati yang stabil, Chen Hao membawanya langsung ke area villa tua keluarga He. Dibandingkan dengan terakhir kali ini dia cukup akrab, dan dia tidak perlu menggunakan truk sampah untuk masuk, yang membuat Chen Hao sangat merasakannya. Hadirin sekalian, apakah kalian sudah membuat janji? Kalau tidak membuat janji, kalian tidak bisa masuk ke sini. Ini area villa pribadi, tidak terbuka untuk umum. Tanpa membuat janji, tanyakan saja kepada salah satu dari kalian yang bertanggung jawab dan katakan bahwa Putri Laosan sudah kembali. Maaf, tidak ada apa-apa di keluarganya, Laosan. Penjaga gerbang itu mungkin tahu sesuatu. Di akhir pidatonya, nadanya menjadi semakin aneh, seperti saat dia berbicara, dia tiba-tiba dicubit oleh tenggorokan seseorang dan berubah menjadi suara bebek. Mereka yang bisa ditempatkan di pintu oleh keluarga manapun secara alami dipercaya. Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan jika kita membiarkan orang lain menjadi penjaga gerbang dan membiarkan mereka yang memiliki niat lain masuk? Jadi wajar saja jika penjaga mengetahui sesuatu di dalam. Ya, dia Laosan. Mengangguk dengan berat, He Miao menjawab dengan sangat tegas, saya He Miao. Kedua kata ini tampaknya memiliki semacam sihir. Ketika He Miao menyebutkan namanya, sikap penjaga itu tiba-tiba berubah 180 derajat. Tiba-tiba, dia berdiri, membungkuk dengan hormat, dan berkata dengan sopan. Halo, Nona He, saya sudah lama menunggu Anda. Saya akan segera mencari seseorang untuk menjemput Anda. Mohon tunggu di sini beberapa menit. Dalam kalimat singkat, 3 dari kalian digunakan sekaligus. Ketika penjaga melihat He Miao, sikapnya lebih baik daripada ibunya. Kemudian dia memutar telepon untuk menjelaskan situasi di pintu, dan telepon ditutup. Pada saat ini, penjaga gerbang menjelaskan, Tuan He telah memberi perintah. Selama Anda datang, Anda harus menemuinya secara langsung. Kakekku tahu aku akan datang. Seharusnya seperti ini. Dalam waktu singkat 2 kalimat, sebuah bus wisata melaju kencang dari villa seperti orang gila. Bus itu berhenti dengan mantap di depan dan di belakang He Miao dan Chen Hao. Seorang pengurus rumah tangga turun dari bus. Nona He, lama tak berjumpa. Semakin lama Anda tumbuh, semakin cantik Anda. Kakek sudah bangun. Sepertinya He Miao seharusnya mengenal pengurus rumah tangga itu dan mengerutkan kening. He Miao jelas belum beradaptasi dengan perubahan yang terjadi tanpa disadari. Tuan tidak koma, tetapi kesehatannya tidak baik. Saya pikir Anda sudah lama di sini, tetapi saya tidak menyangka Anda akan datang ke sini 2 hari kemudian. Saya punya sesuatu yang penting di sini. Ini tertunda. He Miao bingung dengan sikap penjaga gerbang dan sikap pengurus rumah tangga itu. Chen Hao menyilangkan tangannya dan menjelaskan bahwa dia sedang menonton drama. Orang tua dari keluarga He benar-benar bukan hal yang sederhana. Meskipun dia belum pernah bertemu, Chen Hao dapat melihat cara orang tua itu dari pengurus rumah tangganya yang bersemangat dan penjaga gerbang kecil. Jika tidak ada perintah dari Tuan He, orang-orang ini tidak akan bersikap seperti itu terhadap He Zhao. Baiklah, ikutlah denganku. Tuan sedang menunggumu di rumah. Bisakah temanku ikut? Setelah melihat Chen Hao, He Miao tidak melupakan Chen Hao. Pengurus rumah itu tercengang, seolah-olah He Miao masih berdiri di samping Chen Hao. Baiklah, Tuan tidak mengatakan untuk membiarkan orang lain ikut, tetapi jika itu adalah temanmu, tidak masalah. Aku pikir Tuan tidak akan menyalahkannya. Implikasinya adalah bahwa lelaki tua dari keluarga He itu membiarkan He Miao pergi sendiri dan membiarkan Chen Hao pergi bersama. Itu melanggar aturan, tetapi wajah He Miao baik-baik saja. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Itu benar-benar keluarga besar. Ada banyak aturan. Di bawah pimpinan pengurus rumah tangga, Chen Hao dan He Miao menjalani perjalanan yang lebih lancar. Tanpa banyak usaha, Chen Hao memasuki rumah tua di tengah area villa He di bawah penjagaan ketat. Disinilah Chen Hao dan He Zhao pertama kali bertemu. Namun, ini tidak penting lagi, karena kali ini targetnya bukan He Zhao, tetapi He Jiangwo, pemimpin keluarga He saat ini, lelaki tua dari keluarga He. Meskipun belum pernah bertemu, Chen Hao sangat ingin tahu tentang He Jiangwo. Lelaki tua legendaris semacam apa, bahkan di bawah pembunuh organisasi neraka, yang dapat menjaga keluarga tetap berjalan. Tetap waras.
Chen Hao segera mengerti bahwa apa yang disembunyikan oleh kesewenang-wenangan He Jianguo adalah kelemahan yang tak tertandingi. Namun baru saja memasuki pintu rumah, bau desinfektan yang kuat di wajahnya, rasanya seperti datang ke rumah sakit. Pengurus rumah tangga itu tampaknya telah beradaptasi dengan lingkungan di sini untuk waktu yang lama, tanpa kerutan di alisnya. Sambil memimpin jalan, dia menjelaskan, masalah ini hanya diketahui oleh beberapa anggota keluarga kunci. Berita yang tersebar di luar adalah bahwa tuannya sakit. Sebenarnya, penyakit tuannya disebabkan oleh pembunuhan. Pembunuhnya adalah seorang anak, kan? Anak-anak asing. Chen Hao, yang sedang melihat lingkungan sekitarnya, mengatakan bahwa langkah pengurus rumah tangga itu 2 langkah lebih lambat, dan matanya penuh dengan pemeriksaan. Siapa kamu? Tolong, teman He Miao, Chen Hao. Dengan mengangkat bahu, wajah Chen Hao masih tersenyum. Pengurus rumah tangga itu mengerutkan kening dan melambat suasana beberapa orang tiba-tiba menjadi bermartabat. Tanpa meninggalkan jejak, mereka membuat tanda. Para penjaga keamanan yang telah menatap Guan Chen Hao dan He Miao segera datang ke sini. Jadi, bagaimana kalian tahu bahwa pembunuhnya adalah seorang anak kecil? Dia melemparkan mata putih ke arah penjaga keamanan. Chen Hao berkata tanpa daya, saya berkata, bagaimana kalian bisa melakukan sesuatu dengan tinta? Jika saya bersama orang-orang itu, apakah saya masih akan berjalan di sini? Chen Hao adalah seorang polisi di yurisdiksi Biro Keamanan Publik Xinhe. Dia memiliki identitas yang sama dengan saya. Ketika dia melihat para penjaga keamanan, He Miao membantu Chen Hao menjelaskan. Namun, penjelasan ini tidak menghilangkan kecurigaan di benak pengurus rumah tangga. Saat para penjaga keamanan semakin dekat, Chen Hao bahkan dapat mendengar suara "yi" dari listrik yang berasal dari tongkat di tangan para penjaga keamanan. Yah, sebenarnya, saya memiliki identitas lain. Personel yang bertugas di Biro Perlindungan Keamanan Negara bertanggung jawab penuh atas pembunuhan He Jia dan He Jianguo. Begitu kata-kata itu keluar, pengurus rumah tangga itu langsung mengangkat tangannya. Setelah melihat gerakan pengurus rumah tangga itu, para penjaga keamanan berhamburan secara berurutan dan berkeliaran di halaman untuk melindungi keselamatan orang-orang di halaman. Tidak sopan, aku tidak menyangka kamu dari Biro Keamanan Nasional. Benar, aku juga tidak menyangka itu. Kesalahpahaman kecil itu pun mereda, tetapi suasana di lapangan menjadi lebih harmonis. Mengetahui identitas Chen Hao, pengurus rumah tangga itu merasa sedikit gegabah. Terkadang bisnis kami perlu menghubungi orang asing, jadi menurutku secara pribadi pembunuhnya mungkin telah ditemukan oleh beberapa pesaing bisnis. Namun, setelah beberapa lama penyelidikan, kami menemukan bahwa tampaknya tidak ada seorang pun yang memenuhi persyaratan, dan pembunuh anak itu tampaknya muncul begitu saja, tanpa informasi sama sekali dan tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak tahu organisasi macam apa itu. Jika kamu tahu, apa lagi yang kamu ingin aku lakukan? Dengan jawaban yang kasar, Chen Hao melanjutkan, tujuan utama kedatanganku ke sini adalah untuk mencari tahu masalah ini, jadi aku harap kamu bisa mengizinkanku bertemu dengan lelaki tua itu sesegera mungkin. Ini mungkin sangat sulit. Berbicara tentang pertemuan dengan lelaki tua itu, ada semacam suasana hati, sedih, di wajah pengurus rumah tangga itu. Tuan telah menyeret tubuhnya yang sakit untuk menangani urusan bisnis. Jika nona muda itu tidak kembali, dia bahkan tidak akan bertemu kali ini. Jika tebakanku tidak salah, Tuan harus mengatur urusan masa depan kali ini. Kaki He Miao melunak dan bahu Chen Hao tidak jatuh, matanya tak tahu kapan penuh air mata. Maafkan saya, Nona. Setelah Chen Hao dan pengurus rumah tangga berbicara sebentar, mereka bertiga sudah sampai di depan rumah utama di halaman. Halaman itu adalah tata letak halaman segi 4 Kyoto. Ada halaman besar di tengah, dikelilingi oleh kamar pendamping. Hanya rumah di tengah yang merupakan tempat tinggal pemiliknya. Tuan, Nona sudah datang. Bolehkah saya masuk? Berdiri di pintu, pengurus rumah tangga mengetuk pintu dan bertanya dengan lembut. Setelah mendengarkannya selama sekitar 2 menit, suara kelelahan keluar dari ruangan. Masuk, hanya dari suaranya, Chen Hao hampir bisa menebak keadaan ayahnya saat ini. Seperti yang dikatakan pengurus rumah tangga, dia sudah sampai pada titik di mana sudah waktunya untuk mengatur urusan masa depan. Ketika pintu terbuka, itu adalah gambar besar 8 kuda. Ada meja di bawah gambar 8 kuda. Dokumen yang terkumpul adalah satu-satunya barang di atas meja.
Ada seorang lelaki tua duduk di belakang meja dengan rambut pendek. Jika rambutnya tidak putih, itu pasti sangat spiritual. Namun sekarang, dengan rambut kering, warna pucat, dan kulit pucat orang tua itu, sulit membayangkan bahwa orang tua yang kurus seperti itu dapat bertahan hidup. Setelah memasuki ruangan, Chen Hao mendapati bahwa ruangan itu tidak hanya berisi barang antik, tetapi juga peralatan modern, tetapi juga fasilitas medis. Bahkan ada meja operasi kecil di salah satu sudut ruangan. Selain itu, dua tabung oksigen berbentuk silinder di belakang orang tua itu menarik perhatian Chen Hao. Kakek, melihat orang tua itu, He Miao, yang ketakutan dengan kata-kata pengurus rumah tangga, menangis di tempat. Mengapa kamu menangis? Semua gadis besar, tidakkah kamu merasa malu? Meskipun orang tua itu berkata demikian, matanya yang kemerahan menunjukkan bahwa dia tidak tenang. Dari wajah orang tua itu, kita dapat melihat bahwa dia penuh semangat. Sejak menerima berita itu, Chen Hao telah memikirkan seperti apa orang tua itu. Setelah melihatnya, selalu ada beberapa kekecewaan, tetapi lebih banyak kepuasan. Halo, Tuan He, saya Chen Hao. Chen Hao, aku tahu kamu. He Jiangwo mendongak ke arah Chen Hao, dan dia masih bisa melihat sedikit ketajaman di matanya yang keruh. Terima kasih telah menjaga Miao Miao. Terima kasih. Aku di sini karena He Miao adalah temanku, tetapi lebih dari itu adalah tugas di atas. Ketika berbicara tentang hal di atas, Chen Hao berhenti sejenak, dan matanya tertuju pada wajah He Jiangwo. Dia menemukan bahwa He Jiangwo sama sekali tidak memiliki perubahan ekspresi. Sebaliknya, dia menganggukkan kepalanya dengan samar. Tampaknya dia tahu persis apa yang terjadi di atas. Terima kasih. Tanpamu, He Miao tidak akan bisa sampai di sini dengan mudah kali ini. Tahukah kamu siapa yang menyerangmu? Apa alasan mereka menyerangmu? Petik 2. Tidak mudah untuk melihat orang yang sebenarnya. Tentu saja, Chen Hao ingin sekali menyelesaikan semua keraguannya. He Miao mendorong Chen Hao sebentar. Chen Hao menyadari kesalahannya. Kemudian dia tersenyum malu dan mundur 2 langkah. Kamu bisa membicarakan bisnismu dulu, tapi aku tidak terburu-buru. Chen Hao tidak bisa tidak tahu siapa yang memulai serangan itu. Satu-satunya hal yang ingin dia ketahui adalah mengapa organisasi neraka memulai serangan terhadap He Jiangwo, yang sama sekali tidak masuk akal. Tunggu sebentar, tolong. Gemetar di bawah meja untuk mengambil sebuah dokumen, hanya dokumen kertas, di tangan He Jiangwo, tetapi seberat gunung. Ini adalah surat wasiatku. Mulai sekarang, keluarga akan diserahkan kepadamu. Bisnis ayahmu selalu menjadi belas kasihan bagiku. Telapak tangan dan punggung tangan semuanya daging. Aku harus mempertimbangkan untuk seluruh keluarga. Karena itu, aku menjagamu dengan hati-hati, dan aku khawatir kamu mungkin memiliki sesuatu yang tidak terduga. Aku tahu semua itu. He Miao tidak mengambil alih dokumen itu, meskipun He Jiangwo telah menjelaskannya dengan jelas, tetapi isi surat wasiat ini kemungkinan besar adalah bahwa dia akan mengambil alih seluruh keluarga He. Namun, He Miao masih tidak menjawab, aku di sini bukan untuk hal-hal ini, aku hanya ingin bertemu denganmu. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Bahkan sekarang, He Miao masih tidak percaya bahwa lelaki tua dengan kulit kering dan mata kusam itu adalah kakeknya yang kuat. Aku tahu, anak baik, aku tahu, tetapi aku tidak dapat menemukan apapun untuk menebusnya. He Jiangwo tampak sangat tidak nyaman dengan satu tangan menyentuh dadanya. Pengurus rumah tangga di sebelahnya dengan cepat mengancingkan masker oksigen dan menarik napas beberapa kali. He Jiangwo merasa lega. Telah dinyatakan dalam surat wasiat ini bahwa keluarga He akan diserahkan kepadamu. Bagaimana menghadapinya adalah urusanmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuh He Jiangwo menjadi lega, dan tubuh He Jiangwo miring. Pengurus rumah tangga dengan cepat membantunya duduk di kursi. Ambillah, ini juga jaminan untukmu. He Miao mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud He Jiangwo, tetapi Chen Hao, sebagai penonton, dapat melihatnya. Meskipun dikatakan dalam surat wasiat bahwa seluruh keluarga He akan diserahkan kepada He Miao, sama sekali tidak mungkin bagi He Miao untuk mengelola keluarga sendirian. Surat wasiat ini hanyalah jaminan bagi He Miao. Jaminan bahwa meskipun He Jiangwo tidak ada di sana, He Miao tidak akan diganggu. Dengan surat wasiat ini, bahkan jika paman kedua He Miao ingin melakukan sesuatu kepada He Miao, dia akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah itu sepadan atau tidak.
He Miao yang menangis akhirnya mengambil alih dokumen itu. Pria tua yang dibunuh itu memejamkan matanya sedikit dan memperlambat napasnya, seolah-olah dia telah menyelesaikan sebuah peristiwa kehidupan. Kamu memintaku untuk kembali bersama He Miao, tentu saja kamu tidak ingin aku mengawasi seluruh prosesnya. Jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Aku tidak yakin aku bisa melakukannya, tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Chen Hao, He Miao, pengurus rumah tangga, dan He Jianguo adalah 4 orang di ruangan itu. Selain Chen Hao, 3 orang lainnya semuanya berasal dari keluarga He. Jelas tidak masuk akal bagi Chen Hao untuk membiarkan orang luar mengawasi penyerahan surat wasiat seperti itu. Chen Hao dapat memahami maksud He Jianguo dengan sedikit mengubah pikirannya. Kamu orang yang pintar, ketika Liu Cheng memberitahuku, aku tidak mempercayainya. Sekarang aku mempercayainya. He Jianguo perlahan membuka matanya yang keruh tampak bersinar terang, dan Chen Hao bahkan merasa sedikit lemah di lubuk hatinya. Sangat mudah, aku hanya ingin kamu membantuku dengan pekerjaan rumah. Lalu apa pekerjaan rumah? Dia menemukan kursi untuk duduk di ruangan itu dan mengangkat kepalanya. Chen Hao memberi isyarat kepada He Jianguo untuk melanjutkan. Rasa hormat terhadap He Jianguo tergantung pada wajah He Miao. Namun, karena pihak lain ingin membiarkan dirinya melakukan sesuatu, itu bukan hanya masalah wajah. Semua ini karena He Miao. Tanpa He Miao, Chen Hao bahkan tidak akan bertanya tentang keluarganya. Saya dibunuh, bukan hanya dalam bisnis. Dalam kalimat yang sangat sederhana, He Jianguo tidak dapat mengatakan terlalu banyak sekaligus karena kesehatannya, yang tampaknya agak membingungkan. Namun, meskipun demikian, Chen Hao masih mengerti bagian kedua dari apa yang tidak dikatakan He Jianguo. Setelah penundaan yang lama, bagaimana Jianguo dapat terus berbicara? Wajar saja kalau orang lain tidak boleh peduli dengan hal semacam ini. Tetapi sekarang tidak ada orang yang lebih baik darinya, jadi tolong bantu aku. Untuk apa? He Jianguo terluka, tetapi otaknya masih berfungsi dengan baik. Dia tahu cara memainkan kartu emosional dengan Chen Hao. Aku akan membantumu menangani urusan keluarga He. Lebih baik kamu istirahat dulu, orang tua, dan tunggu sampai lukanya sembuh. Aku akan membantumu menangani urusan saat kamu tidak bisa melakukannya, tetapi kamu bahkan tidak bisa mengucapkan terima kasih. Kata-kata Chen Hao memang buruk, tetapi artinya sangat jelas. Dengan senyum di wajahnya, He Jianguo menggelengkan kepalanya. Aku paling tahu tubuhku sendiri. Sekarang sudah terlambat untuk melakukan apapun. Aku hanya berharap aku bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang kakek dengan baik dalam beberapa hari ini. Sambil menyentuh kepala He Miao, He Jianguo sangat emosional. Yang pertama menatap He Jianguo dengan matanya yang berputar-putar, menunjukkan persahabatan di antara keduanya. Terkadang, beberapa orang memang suka merusak suasana. Tepat saat He Jianguo dan He Miao hendak mengatakan sesuatu, pintu kamar langsung didorong terbuka, dan kemudian 2 atau 3 orang bergegas masuk. Melihat lebih dekat, Chen Hao menemukan bahwa orang yang menuntunnya adalah kenalan lamanya. Ayah, ku dengar kau akan memberikan harta keluarganya kepada He Miao. Bagaimana kita bisa merawatnya? Dia masih kecil. Kalau tidak, mari kita bantu dia. Ketika He Zhao mendapat kabar bahwa He Miao telah datang ke rumah lamanya, He Zhao segera bergegas seperti sedang terbakar. Akibatnya, begitu dia memasuki pintu, He Miao melihat sebuah dokumen di tangannya. He Miao, berapa umurmu? Apakah kau tidak mengerti aturan? Apakah kau pikir kau benar-benar dapat mengelola bisnis keluarga dengan baik? Berhentilah main-main, kembalikan itu kepada kakekmu. Bahkan jika He Jianguo masih duduk di satu sisi, He Zhao masih memarahi He Miao dengan tidak sopan, yang menunjukkan betapa He Zhao peduli dengan surat wasiat itu. Tidak ada gunanya apa yang belum kukembalikan. Saya sudah memberikan salinan surat wasiat saya kepada pengacara Wang. Ketika saya meninggal, surat wasiat itu akan berlaku. Anda bisa mendengarkan pengaturan pengacara Wang. Saya sudah tua, dan saya seharusnya sudah memberikannya sejak lama. Tetapi saya serakah dan enggan kehilangannya. Ketika saya meninggal, saya akan mengeluarkannya. Senyum He Jianguo berubah menjadi pahit. Saya tidak tahu kapan, tidak berdaya, menyesal, atau kasihan. Chen Hao tidak begitu jelas tentang pikiran lelaki tua itu. Sebagai orang luar, apapun yang terjadi, lihat saja. Ayah, bagaimana Anda bisa melakukan ini? He Miao bukan satu-satunya orang di keluarga.
Saya tahu Anda selalu merasa bahwa He Miao benar karena bisnis saudara ketiga, tetapi bukankah Anda sudah memberinya kompensasi? Kakak-kakak kita biasanya menjaga He Miao. Anda tidak perlu melakukannya, apakah kamu? He Zhao tampak tidak puas, dan matanya penuh dengan kebencian. He Miao selalu melihat dokumen di tangannya. Tidak perlu banyak bicara. Apakah kamu sudah menyiapkan semua yang aku minta untuk kamu persiapkan untukku? Di hadapan putranya, He Jiangwo harus berpura-pura menjadi seorang ayah yang tegas. He Zhao tertegun dan mengangguk. Aku sudah menghubungimu, hanya menunggumu. Sebelum dia selesai berbicara, suaranya tercekat. Di hadapan semua orang, seorang lelaki tua dari He Zhao tiba-tiba berteriak, "Ayah, aku akan membantumu menghubungi rumah sakit terbaik di Amerika Serikat. Ayo kita pergi dan memeriksanya lagi. Lukamu mungkin masih bisa diselamatkan. Kamu tidak harus duduk di sini dan mati. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya." Sambil terbatuk keras, He Jiangwo melambaikan tangannya. "Semua yang ada di pemakamanku sederhana. Setelah aku meninggal, kalian semua harus bekerja sama dengan pekerjaan He Miao. Jangan selalu berpikir bahwa He Miao memandang rendah dirinya saat dia masih muda dan mengabaikannya. Ketika kamu sudah begitu tua dengan He Miao, kamu masih mengambil uang Lao Su di luar dalam kegelapan." Setelah mengatakan begitu banyak, He Jiangwo sedikit terengah-engah. Melihat ini, Chen Hao melangkah maju dan menekan He Jiangwo Tanzong, "Qihai," dengan sedikit usaha, untuk membantu lelaki tua itu meredakan rasa sakitnya sebanyak mungkin. Sampai saat ini, Chen Hao tidak melihat di mana He Jiangwo terluka. Tetapi ketika Chen Hao bersentuhan dengan He Jiangwo, dia menemukan bahwa pakaian He Jiangwo ditutupi dengan kain kasa tebal. Sebagai orang yang telah terluka sepanjang tahun dan tidak dapat hidup tanpa kain kasa, Chen Hao dapat membedakan antara pakaian dan kain kasa. Dengan kata lain, di balik pakaian He Jiangwo, itu bukan pakaian dalam, tetapi kain kasa, yang digunakan untuk mencegah darah dari luka. Matanya tiba-tiba membelalak. Chen Hao menatap He Jiangwo dengan wajah yang tidak percaya. "Ada apa, lelaki tua?" Dilihat dari sentuhannya, sepertinya tubuh bagian atas He Jiangwo penuh dengan luka, tetapi itu tidak masuk akal. Bukankah seharusnya seorang pembunuh membunuhnya? Seluruh tubuh bagian atasnya penuh dengan luka. Senjata apa yang digunakan lawan anak itu? Meskipun tindakan kecil Chen Hao tidak dapat sepenuhnya mengatasi rasa sakit He Jiangwo, bagi He Jiangwo sekarang, tindakan itu sama sekali tidak sia-sia. Caranya sama sekali berbeda dari penampilan. Jika kalian benar-benar bertemu di masa depan, seberapa jauh kalian bisa berlari? Begitu, setelah memijat He Jiangwo dengan sederhana, Chen Hao mundur. Pada saat ini, He Zhao Cai menemukan bahwa Chen Hao juga ada di dalam ruangan. "Kalian, mengapa kalian ada di sini?" Melihat Chen Hao, He Zhao menunjuk Chen Hao dan berteriak, "Keluar dari rumahnya. Atau aku ingin kau terlihat baik-baik saja." Sampai sekarang, pergelangan tangan He Zhao masih terasa sakit. Di Hotel Wansheng, Chen Hao hampir meremukkan tulang pergelangan tangan He Zhao. Bagaimana mungkin He Zhao melupakan ini? "Ini tamuku." Sebelum Chen Hao membuka mulutnya, He Jiangwo sudah diblokir sehingga He Zhao tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan He Jiangwo tampaknya tidak melihat ekspresi He Zhao yang seperti memakan lalat. Dia menambahkan, "Ini tunangan Miao Miao. Kamu masih seorang tetua. Aku tidak mengerti etiket ini. Apakah kamu tidak merasa malu?" Mungkin karena He Zhao Sai, dibandingkan dengan saat dia berbicara dengan He Miao tadi, He Jiangwo tampak sedikit lebih bersemangat. Dia sangat tangguh dalam nada dan sikap. "Tunangan." Dari mulut He Jiangwo, He Miao, He Zhao, dan Chen Hao tercengang saat itu juga. Di masa depan, Chen Hao akan membantu He Miao menangani urusan keluarganya. "Kamu harus memperhatikannya dan memiliki kesadaran dari para tetua." Setelah mengatakan ini, He Jiangwo melambaikan tangannya seolah-olah dia lelah. He Miao menyeka air matanya, memegang dokumen di tangannya dan meninggalkan ruangan. Chen Hao secara alami mengikuti He Miao, dan He Zhao memperhatikan mereka pergi. Matanya berputar-putar, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah He Zhao diusir keluar ruangan, He Jiangwo lumpuh di kursi. Pengurus rumah tangga itu menggendong He Jiangwo ke tempat tidur di kamar, dan air mata mengalir di matanya. "Tuan, Anda tidak perlu bekerja keras. Beristirahatlah sejenak. Tidak seorang pun dapat mengambil kehidupan lama ini."
Saya tahu, saya tahu. Tutup mata Anda, He Jiamuo tampaknya tidak memiliki kesadaran, dan berkata, tetapi saya tidak punya waktu. Beberapa anak menatap saya. Mereka telah menatap saya sejak kecelakaan saudara ketiga untuk melihat kapan saya akan mati sehingga dapat berbagi rampasan. He Jiamuo telah berjuang sepanjang hidup saya, tetapi anak-anak saya membela saya seperti serigala. Itu konyol. Saya tidak menyalahkan Anda atas urusan tuan ketiga. Bantu He Jiamuo menyelipkan selimut, dan pengurus rumah tangga itu menyeka air mata dari sudut matanya. Tidak ada yang baik atau buruk. Itu hanya karena keberuntungan. Dia tidak terlalu beruntung. Demi kenyamanan pengurus rumah tangga, He Jiamuo menjawab dengan napas yang berat dan pendek. Melihat wajah He Jiamuo yang masih muda, pengurus rumah tangga itu hanya merasa sedih, menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur, dengan gugup menatap He Jiamuo, karena takut jika dia tidak memperhatikan, He Jiamuo akan mendapat masalah. Setelah Chen Hao dan He Miao meninggalkan kamar, mereka langsung meninggalkan rumah tua keluarga He. Sebelum mereka pergi jauh, mereka dipanggil oleh He Zhao. Hei, Miao Miao, kalian berdua tunggu aku. Keduanya ragu untuk berbalik, sepanjang jalan berlari kedua orang di depan He Zhao, napasnya agak pendek, tetapi tidak memengaruhinya untuk tetap menggunakan suara tinggi seperti itu untuk berbicara. Hal industri He, kamu benar-benar bimbang, kalau tidak kamu pergi untuk membujuk kakekmu, otaknya tidak jernih sekarang, dengarkan juga kata-katamu. Tapi mengapa aku harus pergi? He Zhao sedikit terkejut dengan sikap keras He Miao. Dia tertegun cukup lama, tetapi dia tidak menanggapi. Pada saat ini, Chen Hao dan He Miao berjalan beberapa meter jauhnya. Tidak, apakah kamu pikir kamu bisa mengurus seluruh keluarga? Jangan menjadi anak kecil di sana. Aku tahu apa yang aku katakan sebelumnya mungkin terlalu berlebihan, tetapi yang ingin aku katakan kepadamu adalah, jangan selalu bersikap sok benar. Jelas, reaksi He Miao membuat He Zhao kesal. Dia mengulurkan tangan dan menarik He Miao ke belakangnya. Senyum Chen Hao hampir tidak terlihat. Ketika He Zhao tidak tahu mengapa, senyum di wajah Chen Hao menghilang. Jangan terlalu memaksakan, orang tua. Kamu, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Di mana kekuatan Chen Hao? He Zhao benar-benar tidak berani bersikap tidak sabar dengan Chen Hao. Selain itu, lelaki tua dari keluarga He baru saja mengatakan bahwa Chen Hao adalah tunangan He Miao, dan dia dapat dianggap sebagai setengah dari keluarga He. Oleh karena itu, He Zhao hanya bisa menunjuk Chen Hao. Dia sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Saya berbicara dengan sangat normal. Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, itu semua urusannya sendiri. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Jika dia tidak puas, dia akan pergi ke orang tua itu untuk berdiskusi dengannya. Ngomong-ngomong, jangan datang untuk menyusahkan saya. Menghadapi pemimpin, generasi penerus keluarga He, Chen Hao tidak berniat untuk saling memberi muka. Setelah begitu banyak hal hanya dalam 2 hari, He Miao berada dalam kondisi yang mengerikan. He Zhao diperingatkan agar Chen Hao dan He Miao langsung meninggalkan vilanya. Yang tidak diketahui Chen Hao adalah bahwa seseorang sedang menunggu mereka di kamar tempat mereka berada di Hotel Wansheng setelah berpamitan dengan lelaki tua dari keluarga He, Chen Hao dan He Miao. Segera kembali ke Hotel Wansheng. Ketika saya kembali ke Hotel Wansheng lagi, dibandingkan dengan terakhir kali saya datang, sikap pelayan kali ini jauh lebih baik, yang membuat He Miao merasa jauh lebih baik. Pria kepik botak, manajer umum hotel yang diturunkan jabatannya menjadi manajer lobi, melihat He Miao kembali dan segera tersenyum. Ketegasan He Miao dan pencegahan Chen Hao benar-benar meyakinkan pria kepik botak yang sombong itu. Nona He, Anda kembali. He Miao mengangguk acuh tak acuh. Sekarang dia memikirkan He Jiamuo. Bagaimana dia bisa mengurus manajer itu? Seseorang menunggumu di ruang konferensi. Dia berkata bahwa dia akan membiarkanmu pergi ke sana segera setelah kamu kembali. Pihak lain secara khusus bertanya tentang pria ini dan berkata bahwa jika pria ini juga ada di sana, sebaiknya dia pergi ke sana bersama. Siapa kali ini? Berbicara tentang ini, Chen Hao juga sangat tertekan. Sejak dia tiba di Kyoto, sepertinya semua orang mengenal dirinya sendiri, tetapi dia tidak mengenal siapapun. Apakah begitu sulit untuk menjadi orang biasa akhir-akhir ini? Bukan hanya Chen Hao yang penasaran. He Miao juga sangat bingung ketika dia mendengar bahwa seseorang sedang mencarinya.
Tetapi keraguan itu berasal dari keraguan. Karena pihak lain datang ke pintu, pasti ada yang salah. He Miao mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia tahu. Kemudian He Miao bergegas ke ruang pertemuan. Sebagai hotel bintang 5, tujuan Hotel Wansheng adalah membuat para tamu merasa seperti di rumah sendiri. Itu tidak sesederhana slogan. Di hotel seperti itu, selain fasilitas hiburan yang akan dilengkapi oleh semua hotel, juga dibangun beberapa tempat khusus di mana para tamu dapat menangani bisnis tanpa harus keluar. Ruang konferensi, auditorium, dan bahkan perpustakaan kecil. Pada awal pembangunan, fasilitas-fasilitas ini dianggap tidak berguna dan membuang-buang uang, tetapi setelah digunakan, mereka mendatangkan banyak pendapatan bagi Hotel Wansheng. Usulan ini diajukan oleh paman keempat He Miao, yang sejauh ini belum muncul. Bagi paman keempat He Miao, kalimat yang paling sering didengar Chen Hao dari He Miao adalah, "Aku tidak tahu harus bermain di mana lagi." Sebelum bertemu satu sama lain, Chen Hao mengira paman keempat He Miao lah yang ingin bertemu He Miao secara tiba-tiba, tetapi setelah bertemu satu sama lain, Chen Hao langsung tertawa. "Aku tidak menyangka itu kamu." Menunjuk burung bangau oriental yang duduk di salah satu ujung meja konferensi, Chen Hao tersenyum. Bangau timur tampaknya telah menunggu Chen Hao di sini untuk waktu yang lama. Air dalam cangkir air di depannya tidak memiliki suhu untuk waktu yang lama. Namun, bangau timur tidak dapat melihat ketidaksabaran di wajahnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan senyum tipis. Tampaknya itu adalah hal yang sangat bahagia melihat Chen Hao di Kyoto. "Aku tidak menyangka kamu akan kembali ke Kyoto." Ketika dia menarik kembali kursi yang paling dekat dengannya, bangau timur tampak seperti berada di rumah tanpa menahan diri. "Duduklah dulu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan ketika aku datang kepadamu kali ini." "Mengapa kamu tidak duduk juga?" Meskipun penampilan bangau timur mengejutkan Chen Hao, dia tidak terlalu pelupa. Ketika He Miao duduk, Chen Hao bertanya, "Tentunya bukan masalah sepele bagimu untuk datang kepadaku kali ini. Kalau tidak, kamu tidak akan datang ke sini dengan begitu istimewa." Orang lain tidak begitu jelas tentang kemampuan Chen Hao, tetapi Dong Fang He tidak dapat memahaminya. Jadi ketika Chen Hao bertanya tentang masalah apapun yang tidak dapat diselesaikan, Dong Fang He langsung menjawab tanpa berpikir, "Kali ini aku di sini untuk membantu." "Kau, ada yang bisa kubantu?" Tertawa terbahak-bahak, Chen Hao menunjuk wajahnya yang polos. "Sudah kubilang, Tuan muda dari timur, kita bicara dulu, otak kita bagus. Aku hanya anak desa. Tidak membiarkanmu membantu sudah sangat baik, bagaimana mungkin kau ingin aku membantumu?" Petik 2. Karena itu adalah hal yang paling tepat untuk kau lakukan kali ini. Berbicara tentang ini, sikap bangau timur sedikit banyak bermartabat, dan nadanya tenggelam tanpa disadari. "Orang-orang dari organisasi neraka telah menyerang ayahku." "Apa?" Setelah mendengar berita ini, Chen Hao tercengang. Dia pernah bertengkar dengan orang-orang dari organisasi neraka sebelumnya, tetapi sekarang Dong Fang He memberitahunya, apakah orang-orang dari organisasi neraka menyerang ayahnya. Itu adalah pembunuhan, tetapi sepertinya itu hanya iseng. Orang yang memulainya adalah seorang anak asing. Dia terlihat sangat imut, dan tangannya sangat ganas, yang sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya. Dia memberitahu ayahku dengan sangat jelas bahwa dia dari organisasi neraka. Jika aku tidak datang tepat waktu, pihak lain mungkin telah berhasil. Sejujurnya, aku memang pernah berhubungan dengan anak itu. Namanya Abraham, dan kekuatannya sangat kuat. Jika Chen Hao tidak mengerti mengapa dia menjadi sasaran neraka sebelumnya, sekarang dia memiliki pemahaman yang samar tentang apa yang sedang terjadi. Dalam bisnis, He Jiamuo adalah orang yang sangat berpengaruh di Kyoto. Jika He Jiamuo memiliki masalah, seluruh kota Beijing mungkin akan terpengaruh dalam berbagai tingkatan. Sekarang, ayah dari bangau oriental juga telah dibunuh, meski sikap bangau timur menunjukkan bahwa ayahnya tidak boleh terlalu disakiti, rencana Adam pun terbongkar. Bagi bangau timur, ayahnya jelas bukan orang biasa. Jika dua orang berpengaruh seperti itu benar-benar mengalami kecelakaan, seluruh Kyoto mungkin akan sangat terpengaruh, dan Kyoto adalah ibu kota seluruh Tiongkok. Jika terjadi kecelakaan di Kyoto, tempat lain secara alami akan terpengaruh dalam tingkat yang berbeda-beda. Dengan cara ini, hanya dua orang, yang disebabkan oleh efek kupu-kupu, dapat secara langsung memengaruhi seluruh Tiongkok. Adam baru saja menggunakan pembunuh, tetapi dia melakukan apa yang ingin dilakukan seluruh organisasi neraka sepanjang waktu.
Ini masih terjadi bahwa Adam hanya merencanakan dan tidak benar-benar bergerak. Jika pihak lain benar-benar bergerak, pupil Chen Hao akan membesar seketika dan dia sangat takut. Jadi, sudah sepantasnya aku datang kepadamu. Tujuanku ke sini juga sangat sederhana. Aku ingin kau mencari tahu semua orang yang aktif di organisasi neraka di Kyoto. Ini hanya pembunuhan. Kalau terjadi kedua dan ketiga kalinya, aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa datang tepat waktu setiap saat. Kalau aku lalai, ada kemungkinan pihak lain berhasil. Saat itu, semuanya akan sangat merepotkan. Makna Bangau Timur sangat jelas, yaitu, dia ingin Chen Hao menangkap Adam dan Abraham. Namun, dia tidak tahu bahwa hanya ada dua neraka di Kyoto, tidak seperti yang dia bayangkan. Neraka memiliki basis atau benteng tersembunyi di Kyoto. Tapi masalahnya sekarang adalah, di tengah pembicaraan, Chen Hao tiba-tiba berhenti, menyentuh dagunya dan merenung sejenak. Pandangannya jatuh pada He Miao, yang bosan dan mengubah gaya bicaranya. Tidak masalah, tapi aku butuh bantuan. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Tidak masalah. Kali ini Dong Fang He datang menemui Chen Hao, terutama untuk membiarkan Chen Hao bertarung dengan organisasi neraka. Sebagai seorang pejabat, Dong Fang He tidak memiliki tangan kanan. Selain itu, pengetahuan Dong Fang He tentang organisasi neraka terbatas pada informasi dan kontak yang buruk. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa kecuali Chen Hao yang telah bertarung dengan organisasi neraka berulang kali, Dong Fang He tidak dapat menemukan orang kedua untuk membantunya. Aku bukan satu-satunya. Katakan saja apa yang kamu butuhkan, bahkan jika kamu membutuhkan bantuanku. Dong Fang He juga bukan orang yang keras kepala. Setelah Chen Hao setuju, dia dengan cepat memberikan Chen Hao kekuatan yang sesuai dengan apa yang dia katakan. Yang tidak dapat dipikirkan Chen Hao adalah informasi kontak. Nomor telepon seluler yang pendek, dalam penjelasan Oriental Crane, telah mencapai tingkat yang membuat orang berdecak lidah. Ketika kamu perlu menelepon, kamu dapat membawa tim khusus yang terdiri dari 50 orang. Dengarkan perintahmu, tetapi hanya sekali. Ketika kamu membutuhkannya, jangan sebutkan itu. Jadi, bisakah kamu memanggil tim khusus? Melihat angka pada kertas biasa, Chen Hao tidak dapat menerima perbedaannya. He Miao tampaknya tidak mendengar apapun. Dia duduk di kursinya dan melihat dokumen itu. Meskipun He Jianguo mengatakannya dengan sangat sederhana, He Miao masih sedikit khawatir. Aku tidak dapat menerima bahwa ketika kakekku meninggalkanku, aku harus mengambil alih seluruh keluarga, kan? Tetapi hanya ada satu kesempatan. Ini adalah dukungan manusia maksimal yang dapat kuberikan kepadamu. Kyoto adalah tempat dengan batasan yang besar. Kamu harus berhati-hati. Ketika Chen Hao dapat membantu, Dong Fang He benar-benar merasa lega, tetapi wajahnya masih khawatir. Tangan anak itu di luar dugaannya. Ketika dia bertemu orang seperti itu untuk pertama kalinya, dia berkata dia tidak khawatir. Itu palsu. Jika kalian seorang teman, kalian saling membantu, kan? Ketika sudah beres dengan Dong Fang He, Chen Hao tiba-tiba tersenyum. Melihat senyum Chen Hao, Dong Fang He menatap Chen Hao dengan gugup. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Kepala keluarga He sudah hampir sampai. He Miao mungkin akan mewarisi keluarga He selanjutnya. Tapi, kau tahu, He Miao, seorang gadis, tidak bisa mengatasi persekongkolan dan tipu daya kecil di antara keluarga. Apakah kau tuan rumah Dong Fang Crane di Beijing? Jadi, hei. Melihat penampilan Chen Hao yang rendah hati untuk pertama kalinya, Dong Fang Crane benar-benar tidak beradaptasi dengannya. Tetapi bagi He Miao, Chen Hao mampu mengambil inisiatif untuk meminta sendiri, yang membuat Dong Fang Crane menatap Chen Hao. Ini bukan masalah. Kau bisa menenangkan pikiranmu. Kau bertanggung jawab atas organisasi neraka. Aku akan membantumu menangani urusan keluarganya, oke? Tentu saja, Chen Hao dan Dong Fang He saling memandang dan tersenyum. Melihat senyum murahan kedua pria besar itu, He Miao juga tidak berdaya, tetapi hatinya benar-benar hangat setelah mencapai kesepakatan tertentu dengan Dong Fang He. Chen Hao segera memutuskan untuk mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu dan pergi mencari Abraham dan Adam terlebih dahulu. Meskipun mereka hanya dua orang, mereka sebanding dengan ribuan pasukan di Kyoto. Hanya karena mereka hanya berdua, mereka dapat dengan mudah menerobos batas yang sulit dan membunuh ayah Dong Fang He dan ayahnya. Jika mereka diizinkan tinggal di Kyoto,
Chen Hao benar-benar tidak dapat membayangkan berapa banyak orang yang akan dibunuh di lain waktu. Ayah, Dong Fang He, meskipun Chen Hao tidak pernah berhubungan langsung dengannya, dia dapat menebak sesuatu dari identitas Dong Fang He. Orang seperti itu yang dapat dibunuh. Anda dapat membayangkan bagaimana jadinya jika orang lain bertemu dengan Abraham dan Adam. Chen Hao tidak pernah suka bekerja keras. Setelah mendapatkan beberapa informasi berguna dari Dong Fang He, dikombinasikan dengan informasi yang diperolehnya, Chen Hao segera meninggalkan Hotel Wansheng lagi, karena Dong Fang He tampaknya tidak memiliki masalah apapun setelah tahun baru Imlek. Selain perjanjian dengan Chen Hao, dia menginap di Hotel Wansheng saat itu juga. Mengenai lamanya waktu menginap, siapa yang tahu? Jika Chen Hao tidak menangani semuanya dengan baik, mungkinkah Dong Fang He akan tinggal di sini sepanjang waktu? Bagi Dong Fang He, ini hanya masalah sikap. Menurut He Miao, ini adalah sarana komunikasi antara Dong Fang He dan Chen Hao. He Miao melihat semuanya dalam percakapan mereka. Dong Fang He hanya menyerahkan hal-hal yang sulit kepada Chen Hao. Sedangkan dia hanya harus duduk di sini dan menunggu Chen Hao menyelesaikan pekerjaannya. Menurut He Miao, ini mungkin masalahnya, tetapi menurut Dong Fang He, ini hanya solusi terpisah. Ini hanya pembagian kerja yang normal. Jadi ketika He Miao bertanya kepadanya apa yang ada dalam hatinya, dia terkejut dengan awal hidupnya. Kemudian dia merenung. Dia menunjuk He Miao sambil tersenyum dan mendesah. Haruskah aku mengatakan bahwa Chen Hao bertemu dengan wanita yang baik kali ini? Wanita baik mana yang bukan wanita baik? Sambil mengerutkan kening, He Miao bertanya dengan marah, tidakkah kau melakukan itu? Biarkan Chen Hao melakukan hal yang paling sulit. Aku sudah beristirahat dengan baik di sini. Jelas, He Miao sangat tidak puas dengan apa yang telah dilakukan Bangau Timur. Meskipun Dong Fang He terlalu malas untuk menjelaskan hal-hal ini, mengingat hubungan antara He Miao dan Chen Hao, Dong Fang He cukup sabar untuk mengatakan sepatah kata pun. Chen Hao bertanggung jawab atas organisasi neraka sejak awal, jadi lebih tepat baginya untuk melakukannya. Jika aku harus berani melakukannya, aku mungkin tidak cantik. Mengapa aku harus berani? Siapa yang tahu? He Miao meninggalkan ruang pertemuan dengan mata putih ke arah Bangau. Melihat punggung He Miao, Bangau Timur tersenyum tak berdaya. Seberapa menarikkah He Miao? Aku hanya tidak tahu apa yang telah dilakukan Chen Hao sehingga membuat wanita seperti itu begitu bertekad. Namun, bukan hal-hal ini yang perlu diperhatikan oleh Bangau Timur. Hanya memikirkan apa yang dikatakan He Miao, Bangau Timur tiba-tiba tertawa dan memegang dahinya dengan satu tangan. Wajahnya penuh dengan ekspresi tak berdaya. Wanita ini sedikit pintar, tetapi pintar dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada perannya. He Miao tentu saja tidak dapat mendengar komentar Dong Fang He, karena dia telah kembali ke kamarnya dan dengan hati-hati memeriksa dokumen yang diberikan He Jianguo kepadanya. Menurut He Jianguo, dokumen ini juga dikenal sebagai surat wasiat. Menurut isi surat wasiat, setelah He Jianguo meninggal, semua harta milik keluarga He, termasuk aset bergerak dan aset bergerak, atas nama He Jianguo, akan dialihkan ke nama He Miao. He Miao tidak begitu jelas tentang seberapa kaya He Jianguo. Akan tetapi, jika dilihat dari daftar aset dalam dokumen tersebut, tampaknya ketika surat wasiat tersebut mulai berlaku, He Miao akan berubah dari seorang polisi kecil yang tidak dikenal menjadi seorang wanita kaya dengan aset lebih dari 100 juta, dan bahkan akan tercantum dalam daftar orang kaya di Tiongkok. Akan tetapi, He Miao sama sekali tidak memiliki kegembiraan, tetapi hanya kesedihan yang tak terhingga. Dia hanyalah seorang gadis kecil, yang mendambakan kehidupan yang sederhana, mengejar cintanya sendiri, tetapi sekarang dia telah mengalami hal seperti itu, yang sebenarnya sangat tidak adil baginya. Akan tetapi, ketika He Miao memikirkan kakeknya yang kurus kering seperti kayu bakar, kebenciannya berubah menjadi percikan amarah. Kakek terluka parah karena pembunuhan itu, tetapi pamannya tidak pergi ke dokter terbaik untuk membantunya memeriksakan diri ke dokter. Sebaliknya, dia menyelidiki satu per satu. Sebelum meninggal, dia sudah memikirkan cara untuk mengambil alih perusahaan. Jika sebelumnya He Miao hanya merasa jijik, dia tidak ingin bertemu dengan orang-orang ini di Jingdu, maka He Miao penuh dengan amarah terhadap mantan anggota keluarganya dan benci bertemu dengan mereka. Namun, He Miao harus pergi menemui mereka, karena dia tidak hanya mengendalikan bisnis keluarga di tangannya sendiri, tetapi juga ingin mengusir orang-orang yang rakus akan keuntungan dan yang otaknya penuh dengan uang.
Tepat ketika He Miao melihat surat wasiat itu dan pikirannya menjadi semakin intens, Chen Hao telah meninggalkan Hotel Wan Sheng dan bergegas ke rumah lamanya lagi. Karena Chen Hao baru saja bertemu Adam di tempat ini. Jika dia ingin menemukan mereka lagi, akan lebih mudah dan cepat untuk menemukan mereka dari tempat ini. Namun, itu tidak sesederhana yang diharapkan. Ketika Chen Hao tiba, dia menemukan bahwa pintu garasi tempat dia bertemu Adam terakhir kali terkunci. Itu tidak terlihat seperti seseorang. Seorang lelaki tua yang lewat melihat Chen Hao berdiri di pintu garasi dan berkata, "Anak muda, jangan menunggu. Pemilik keluarga ini sedang terburu-buru pagi ini. Dia sepertinya harus pergi. Dia tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Pergi." Chen Hao mengerutkan kening dan tampak bingung. Dia sedang terburu-buru untuk melarikan diri dari kelaparan. Dua kata ini selalu membuat Chen Hao merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah pihak lain tahu sebelumnya bahwa dia akan datang ke sini, jadi dia pergi dengan tergesa-gesa. Namun, Chen Hao datang ke sini dengan sengaja. Bagaimana orang-orang di tempat ini bisa tahu bahwa Chen Hao akan datang? Dengan cara ini, hanya akan ada satu kemungkinan, yaitu perintah Adam, atau bukan perintah, tetapi paksaan dan ancaman. Bos Departemen Tempur Utama dari organisasi yang dulunya neraka, orang seperti itu, mengatakan bahwa membunuh akan membunuh orang, bukan. Terlebih lagi, Adam dikelilingi oleh seorang pria yang usia dan kemampuannya sama sekali berbeda dari Abraham. Chen Hao bahkan membayangkan bahwa pemilik garasi diancam oleh leher Abraham. Di bawah tekanan kematian, pemilik garasi harus mengunci pintu, menyerahkan ladangnya, dan melarikan diri dengan panik. Memikirkan hal ini, Chen Hao juga sakit kepala. Pemahamannya tentang Adam terbatas pada titik ini. Sekarang tempat itu ditutup, Chen Hao ingin menemukan dua orang di Beijing, yang seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Meskipun keduanya orang asing, mereka relatif mudah ditemukan, tetapi itu tidak begitu baik. Setelah Chen Hao memberitahu Dong Fang He berita di sini, Dong Fang He merenung sejenak dan dengan cepat memberi Chen Hao alamat, mengatakan bahwa selama Chen Hao tiba di sana, dia pasti akan menemukan solusinya. Setelah melihat alamat itu, wajah Chen Hao menjadi hitam. Alamat pada pesan yang dikirim oleh Oriental Crane berada di suatu tempat di distrik Haiding antara Jalan Lingkar ke-5 Selatan dan Jalan Lingkar ke-6 Selatan. Menurut urin Chen Hao dari Hotel Wan Sheng ke rumah lamanya, dibutuhkan setidaknya 4 atau 5 jam untuk keluar dari Jalan Lingkar ke-5 dari rumah lamanya, dan sebagian besar waktu mungkin terhalang di jalan. Namun, Chen Hao harus pergi. Karena Dong Fang Crane sudah memberikan solusi, dia tidak bisa berkata apa-apa jika tidak pergi lagi. Tak berdaya mencari taksi, dia duduk di sana. Menurut informasi yang ada di sana, Chen Hao melaporkan alamatnya kepada pengemudi. Kemudian melihat ekspresi pengemudi yang bingung, Chen Hao menyentuh wajahnya sendiri. Apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak, tidak. Pengemudi itu dengan cepat menoleh ke belakang dan melajukan mobilnya. Yah, butuh waktu sekitar 3,5 jam bagi Chen Hao untuk sampai di sana. Setelah membayar tagihan, keluar dari mobil dan melihat tujuan di depannya, Chen Hao akhirnya mengerti mengapa pengemudi taksi itu memandang dirinya sendiri seperti monster sepanjang jalan. Set, Fulia, namanya sangat bagus, tetapi yang paling menarik adalah gambar dua pria besar yang saling berpegangan pada papan nama. Niulandian paling terkenal di pinggiran kota Beijing, secara tak terduga bertemu dengan tempat seperti itu di Tiongkok. Chen Hao tiba-tiba merasa bahwa pandangannya tentang kehidupan telah dirusak, dan alamatnya diberikan oleh Dong Fang He. Chen Hao akhirnya mengerti mengapa mata pengemudi taksi dari kaca spion sepanjang jalan begitu aneh. Seorang pria, pergi ke toko penggembala sapi. Hal semacam ini terlalu mengasyikkan. Aku berkata, apakah kamu tidak salah? Apakah kamu yakin ingin aku pergi ke toko penggembala sapi? Dia menelepon Dong Fang He dengan wajah hitam. Nada bicara Chen Hao seperti tong peledak yang akan meledak. Dong Fang He tertawa beberapa kali, yang artinya, aku ingat terakhir kali itu adalah gedung tari dan lagu gaya lama di tahun 1980-an dan 1990-an, kan? Aku tidak menyangka akan berubah secepat ini. Ingatlah untuk masuk dan memberitahu penjaga gerbang bahwa kamu sedang mencari seorang pria. Pergilah, kamu sudah tahu tempat ini adalah toko Niulang. Jika Dong Fang He tidak tahu tempat ini adalah Niulandian sebelumnya, bagaimana dia bisa memberikan kode koneksi seperti itu?
Dongfang He tidak menjawab kata-kata Chen Hao, tetapi dia tertawa beberapa kali, yang dianggap sebagai penutupan telepon. Chen Hao bahkan membayangkan senyum liar Dongfang He ketika Chen Hao berjalan ke San Floria dengan wajah malu, para wanita yang lewat, atau gadis-gadis yang penasaran dan ingin mengunjungi toko niulang, atau para wanita muda yang kesepian dan tidak tahan mencari kenyamanan, melihat Chen Hao berjalan ke toko niulang dan melemparkan pandangan penasaran satu demi satu. Anda harus tahu bahwa Chen Hao cukup polos. Selama masa ketika dia menjadi mahasiswa, Chen Hao selalu memiliki kepolosan seorang mahasiswa. Kemudian dalam kariernya sebagai tentara bayaran, Chen Hao digantikan oleh napas pria dewasa, ditambah dengan dadanya yang tebal, dan kedewasaannya bercampur dengan kekanak-kanakan mahasiswa. Sekilas, itu pasti hidangan bagi banyak wanita muda yang kesepian. Hanya saja pakaian Chen Hao memberinya banyak poin kesan. Orang-orang yang datang ke tempat seperti itu tidak kekurangan mata yang tajam. Apa pakaiannya? Itu adalah lapisan kamuflase dan dapat diganti. Di tempat itu, seorang wanita muda dengan rambut bergelombang besar datang dan menghentikan Chen Hao sebelum dia masuk. Mata dan alisnya penuh dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Pria tampan, datang untuk bermain. Bermain, sambil menggelengkan kepalanya, Chen Hao berkata dengan senyum sinis, "Aku di sini untuk sesuatu." Senyum sinis Chen Hao disebabkan oleh rasa malu, tetapi di mata wanita muda itu adalah rasa malu Chen Hao. Tangannya yang halus dan bersih menepuk dada Chen Hao, dan matanya menjadi cerah. Kemudian dia dengan lembut menunjuk jari-jarinya dan mengusap dadanya. "Apakah ini penting? Mungkin aku bisa membantumu." Wanita muda dengan rambut ikal bergelombang besar itu berpikir bahwa Chen Hao ada di sini untuk melamar pekerjaan. Hanya karena Chen Hao juga tertarik padanya, dia tidak tahan. "Asalkan kamu bisa tinggal bersamaku sepanjang malam." Di bawah ujung jari, sentuhan dari dada Chen Hao yang kuat begitu jelas. Ditambah dengan suasana maskulin yang kuat dari tubuh Chen Hao, wajah wanita muda itu tiba-tiba memerah. Chen Hao meraih tangan wanita di depannya untuk menghentikannya membuat masalah. Melihatnya, Chen Hao benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Saling memberitahu bahwa kalian bukan seorang penggembala sapi. Apakah kalian benar-benar punya urusan di sini? Siapa yang akan percaya?" Menyadari bahwa beberapa orang yang lewat melihatnya, Chen Hao mengangguk meminta maaf, menyerah, menoleh dan langsung berlari ke San Floria. Toko penggembala sapi itu tampak sedikit menyedihkan bagi para penonton di luar, tetapi setelah dia masuk, Chen Hao menemukan bahwa tata letak di dalamnya benar-benar sesuai dengan suasana kontemporer. Begitu saya memasuki pintu, dua pria berotot dengan hanya satu dasi di leher mereka terkejut melihat Chen Hao muncul. Tetapi kedua pelayan itu masih memiliki etika profesional, yang membuat Chen Hao merasa lebih baik. Para pelayan dengan cepat menyesuaikan ekspresi mereka dan tersenyum sopan. "Halo, Tuan, silakan masuk dan belok kiri." "Saya mencari seorang pria, belok kiri saja." Setelah pelayan lain, Chen Hao tertegun sejenak, dan harus mengikuti rute yang diberikan oleh pihak lain ke kiri. Dekorasi interior tempat bernama Saint Floria ini sangat mewah. Kecuali papan reklame yang Anda lihat di luar, Anda tidak dapat melihat bahwa tempat ini adalah toko penggembala sapi. Tetapi ketika sekelompok besar pria mengelilingi satu atau lebih wanita, sifat tempat itu tiba-tiba terungkap. Melihat ini, Chen Hao tak berdaya menutupi dahinya karena takut terlihat oleh orang lain. Di tempat ini, pria biasa melayani wanita. Dalam jarak dekat kurang dari 50 meter, Chen Hao dihentikan oleh 3 atau 4 wanita satu demi satu. Bahkan mereka yang langsung berbaring di tubuh Chen Hao memasukkan uang 100 yuan ke dalam pakaiannya dan mulai menyentuh tangannya. Ini adalah pertama kalinya Chen Hao memiliki suasana hati yang buruk untuk wajahnya. Segera, Chen Hao pergi ke pintu, di mana pelayan mengatakan itu adalah kompartemen yang dipisahkan oleh dinding bunga. Dia membuka tirai pintu dan masuk. Suasana di kompartemen dan kebisingan di luar seperti dua dunia. Namun, melihat semua yang ada di depannya, Chen Hao ingin kembali dan membunuh penjaga pintu. Di permukaan, orang-orang ini tampak seperti pria biasa yang minum bersama. Chen Hao, yang selalu teliti dalam pengamatannya, segera menyadari bahwa satu atau dua dari pria ini meletakkan tangan mereka di tempat yang tepat. Dalam waktu 3 detik berpikir, Chen Hao keluar dengan wajah hitam. Sampai dia kembali ke kelompok wanita, Chen Hao masih merasa bulu kuduknya berdiri, sungguh menjijikkan. Baru saja ruangan itu, ruangan yang penuh dengan kaum gay,
adalah ruangan yang penuh dengan kaum gay. Chen Hao hanya pernah mendengar tentang spesies ajaib ini sebelumnya. Ketika dia bertemu sekarang, dia melihat dua pria besar saling terjerat. Chen Hao hampir muntah. Dia hanya berdiri diam, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya rileks. Entah kapan seorang pria gemuk yang agak kuat berdiri di sampingnya. Sebuah tangan yang dapat langsung menutupi kepala bayi itu dengan lembut diletakkan di bahu Chen Hao. Tampan, apakah kamu tidak senang di dalamnya? Wajah gemuk itu hampir mengeluarkan minyak. Apa yang tidak bahagia bisa memberitahuku? Oh, aku bisa membuatmu bahagia gelombang. Bisakah kau bayangkan seorang pria gemuk berbicara dengan suara yang manis? Apa yang Chen Hao temui sekarang adalah dia mencoba menahan tinjunya dan meremas senyum. Chen Hao berkata, maaf. Aku hanya mencari seseorang. Hah, aku. Chen Hao mengulanginya 2 kali, tetapi tiba-tiba dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Orang Dongfang He memberinya tanda rahasia, aku mencari seorang pria. Jika tidak ada kecelakaan, orang ini seharusnya bersama orang-orang di dalam. Jika dia mengatakan ini di depan orang ini, Chen Hao benar-benar tidak tahu apa yang akan dia sapa. Apa itu? Tangan pria gemuk itu bergerak turun dengan gelisah. Mungkin dia bisa memegang bola basket atau pedang, tetapi sekarang dia menekannya di dada Chen Hao. Chen Hao akhirnya tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan langsung memukul tangan orang itu turun. Chen Hao terus berkata, tolong menjauhlah dariku, atau aku tidak akan sopan. Pria gemuk itu terkejut dengan ekspresi dingin Chen Hao, tetapi setelah mendengar kata-kata Chen Hao, senyum segera muncul di wajahnya, bagaimana kamu bisa bersikap kasar kepada orang lain? Sialan, seorang pria gemuk berwajah gemuk dengan lembut menyentuh dada Chen Hao. Dia tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan banjir di tubuhnya. Dia menamparkan wajah pria gemuk itu. Tetapi yang tidak diharapkan Chen Hao adalah tamparan itu belum jatuh. Pria gemuk itu tiba-tiba menarik kembali. Ketika tangan Chen Hao jatuh, pihak lain sudah berdiri 2 meter jauhnya menatap Chen Hao. Tampan, kita bisa bercanda, tetapi jika kita melakukannya, itu agak terlalu berlebihan. Kemana saja kamu? Mengapa aku tidak merasakannya? Petik 2. Setelah menjabat tangannya, Chen Hao berjalan perlahan ke sisi lain. Tampaknya dia akhirnya menemukan tempat untuk melampiaskan amarahnya. Mungkin Chen Hao dengan ekspresi ganas membuat pria gemuk itu takut. Pria gemuk itu mundur 2 langkah lagi dan berkata dengan sedikit tidak sopan, pria tampan, kamu tidak mampu membeli tempat ini. Aku sarankan kamu untuk tidak melakukannya. Petik 2. Dan mengancamku. Chen Hao melompat ke arahnya dan menendangnya di lutut. Setelah menendangnya, dia mengalahkannya dan menepuk wajahnya. Bagaimana kamu bisa memanfaatkanku dan mengancamku? Siapa yang memanfaatkanmu? Jangan memfitnah orang di sini. Aku menjebakmu. Sebuah tinju langsung tercetak di wajah lawan. Di wajah gemuknya, rongga matanya langsung menghitam. Chen Hao tidak bermaksud berhenti sama sekali. Kemudian dia meninju lagi, dan rongga matanya yang lain langsung menghitam. Pria gemuk itu dibuat pusing oleh 2 pukulan di tempat. Pihak lain tidak melawan. Chen Hao tidak ingin bertarung. Dia menepuk wajah pihak lain lagi, jadi dia menyerah. Namun, ketika Chen Hao hendak berbalik dan pergi, pria gemuk yang tersedak itu berkata sebentar-sebentar, bukankah kamu hanya datang untuk mencari seorang pria? Biarkan aku bertanya ada apa? Pergi, siapa bilang aku mencari seorang pria? Sebelum dia selesai, Chen Hao tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu tahu? Bukankah kamu Chen Hao? Ya, kalau begitu kamu memukulku. Wajah pria gemuk yang penuh keluhan itu seperti disakiti oleh seorang gadis kecil. Chen Hao saling memandang dengan canggung, dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah orang ini alasan mengapa Bangau Timur membiarkan dirinya datang ke sini? Seperti kata pepatah, bahkan jika pihak lain telah menjelaskannya dengan sangat jelas, Chen Hao masih memiliki leher dan 2 kata besar yang tertulis di wajahnya, saya tidak senang. Ada apa denganmu? Chen Hao berdiri tidak jauh dari pria gemuk itu, melihat lingkungan sekitarnya, masih belum bisa beradaptasi. Bangau Timur memintaku untuk datang, ngomong-ngomong, bisakah kau membantuku? Xiao He sudah memberitahuku tentangmu. Aku bisa membantumu, tetapi apakah kau terlalu kejam? Aku sangat rapuh. Bagaimana kau bisa menyerah? Hentikan omong kosongmu. Apa yang bisa kau lakukan untukku? Sebaiknya kau beritahu aku sebelum aku kehabisan kesabaran. Kalau tidak, caraku sama sekali bukan yang ingin kau lihat.
Meskipun berkomunikasi dengan pria gemuk ini membuat Chen Hao sangat tidak nyaman, jika orang lain benar-benar dapat membantu dirinya sendiri, bahkan jika dia merasa jijik, Chen Hao akan mengakuinya. Mungkin pria gemuk itu benar-benar takut pada Chen Hao, dan dia tersedak 2 kali. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu sambil mengeluh, dia tidak mengatakan apapun pada mata Chen Hao. Dia melemparkan tubuhnya dan berjalan ke arah yang berlawanan. Dan di arah yang berlawanan dari kompartemen, itu adalah bagian tersibuk dari toko. Sekelompok besar pria menari di panggung tengah. Di bawah ini adalah para wanita cantik karnaval. Dari waktu ke waktu, beberapa suara buruk terdengar dari kursi di sekitar mereka. Pria gemuk itu memimpin jalan dengan 2 lingkaran hitam di bawah matanya. Sesekali, dia menyapa wanita atau pria yang lewat. Chen Hao mengikuti di belakang dengan wajah muram. Tidak ada yang berani berbicara dengan Chen Hao karena auranya yang kuat. Di bawah bimbingan pria gemuk itu, Chen Hao akhirnya melihat ujung bar yang cukup normal. Meskipun masih ada wanita dengan pria, itu jauh lebih baik daripada pusat lantai dansa, apa-apaan ini. Siapa kamu? Melihat pria gemuk di belakang bar dengan terampil mencampur secangkir untuk dirinya sendiri dan meletakkannya di depannya, Chen Hao tidak bisa lagi menahan keraguannya. Minum dulu. Orang yang kamu tunggu tidak ada di sini saat ini. Siapa lagi? Meskipun pria gemuk itu sangat mempesona, tetapi tekniknya masih sangat bagus. Dia melakukan perjalanan khusus untuk membuat secangkir Bloody Mary untuk Chen Hao, mungkin untuk sedikit balas dendam, bukan? Tetapi dia tahu bahwa Bloody Mary dan Chen Hao telah minum untuk waktu yang lama. Jika itu benar-benar hanya seorang pria muda yang baru saja memasuki pasar anggur dan tidak tahu apa-apa, dia tidak akan tahu apa-apa setelah 10 menit. Namun, bagi Chen Hao, segelas anggur ini hanyalah bumbu sederhana. Seorang kenalanmu, bisa dibilang begitu. Si gendut itu jelas sedikit mengerti identitas Chen Hao. Setelah berjualan kecil-kecilan, mereka hanya duduk di sini dan menunggu dengan tenang. Setelah sekitar 10 menit, si gendut itu tiba-tiba menunjuk ke arah pintu dan berkata, "Ini, orang yang kamu tunggu sudah datang." Siapa? Chen Hao mengira dia akan melihat seorang kenalan, tetapi ketika dia melihatnya, dia mengurungkan niatnya. Chen Hao belum pernah melihat siapapun di hadapannya. Dia dapat menjamin bahwa mereka belum pernah bertemu satu sama lain. Siapa itu? Pemilik toko ini, orang yang kamu tunggu. Si gendut itu sekali lagi mencampur segelas anggur, bom air dalam dengan kemurnian tinggi, menelannya, seolah-olah semua isi perutnya telah dibom oleh bom yang terbakar, bahkan Chen Hao, untuk hal semacam ini selalu berada di kejauhan. Segelas anggur ini jelas bukan untuk Chen Hao. Pria yang dipanggil pemilik toko oleh si gendut itu tersenyum dan menyapa para wanita di lapangan. Jelas bahwa jalan itu dapat diselesaikan dalam kurang dari 1 menit. Pria itu baru berjalan selama 3 menit. Saat pria itu datang ke Chen Hao, dia sudah menghabiskan gelas anggurnya yang kedua. Chen Hao, kan, aku sudah tahu tentangmu. Tidak terlalu sulit untuk menemukan kedua orang itu, tetapi aku punya masalah kecil. Aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa menerimanya atau tidak. Ketika pihak lain muncul, mereka akan langsung menunjuk ke topik, tetapi Chen Hao tidak dapat membayangkan bagaimana jas dengan Shaoping dan banyak hiasan di atasnya dapat mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan serius. Namun, merupakan hal yang baik bagi Chen Hao untuk mengarahkan subjek dengan begitu lugas. Setelah mengangguk, Chen Hao setuju. Pengunjung itu adalah seorang pria parubaya. Dia merasakan banyak gel rambut di kepalanya dan terlihat sangat halus. Lalat mungkin tidak dapat menginjaknya. Selain itu adalah bentuk tubuh orang lain. Pria timur laut yang sempurna, lengan besar dan pinggang bulat. Selain sudut timur laut, Chen Hao benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa di seluruh negeri tempat itu masih menghasilkan pria yang kuat. Bisakah pria seperti itu bahkan mengenakan setelan merah muda Sao, membuka toko penggembala sapi? Saya mencari pasangan yang terdiri dari 2 orang asing, seorang pria asing yang kuat dan seorang anak. Bisakah Anda menemukannya? Sama sekali tidak masalah, tetapi sebelum menjawab pertanyaan itu, Anda perlu melakukan sesuatu. Jika Anda dapat melakukannya dengan baik dan mendapatkan apa yang Anda inginkan, saya akan memberi Anda informasinya. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, dan Anda akan dimasukkan dalam daftar hitam saya. Pada saat itu, Anda akan menemukan bahwa itu jelas bukan hal yang baik untuk dimasukkan dalam daftar hitam saya.
Sikap pihak lain benar-benar sombong dan merajalela, tetapi itu adalah orang nomor satu. Chen Hao tidak berani meremehkan pihak lain. Alasannya adalah bahwa orang ini diperkenalkan kepadanya oleh Dong Fang He. Sepertinya Bango Oriental telah memberikan jaminan untuk pria ini. Jaminan untuk kekuatan pihak lain. Bagus. Dalam hal ini, Chen Hao tentu saja tidak akan ragu, tetapi ketika dia saling berjanji, dia segera menyesalinya, atau langsung menyesalinya. Karena kamu setuju, itu mudah dilakukan. Bahkan, seharusnya tidak terlalu sulit bagimu. Orang yang ingin mendapatkan informasi dariku harus menjadi penggembala sapi di sini selama sebulan. Menurutku kamu sangat tampan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Apa? Begitu dia mengatakan ini, Chen Hao hampir pingsan. Melihat pria timur laut berotot ini dalam setelan merah muda, Chen Hao menggosok telinganya dan merasa seolah-olah dia salah dengar. Apakah kamu yakin apa yang baru saja kamu katakan adalah membiarkanku menjadi penggembala sapi di sini selama sebulan? Itu benar, pria kuat timur laut itu mengangguk, wajahnya acuh tak acuh, seolah-olah telah terbiasa melihat dunia secara umum. Apakah ada masalah? Benar-benar ada yang salah dengan itu. Chen Hao turun dari bangku tinggi. Dengan tubuhnya yang setinggi 1,8 meter dan otot-otot yang tidak dapat ditutupi oleh pakaiannya, dia tiba-tiba berdiri di sana, yang sangat menakutkan. Pria gemuk yang telah diajari oleh Chen Hao tanpa sadar melangkah mundur. Dan pria kuat timur laut itu terus minum, dari duduk sampai sekarang telah minum tidak kurang dari 3 cangkir bom air dalam, wajahnya tidak merah. Aku harus menjadi pria besar yang baik, tanpa orientasi seksual yang salah dan tidak kekurangan uang. Mengapa aku harus menjadi seorang koboi? Karena kamu butuh informasi, dan berita ini, hanya aku yang bisa memberimu. Chen Hao tidak bisa melanjutkan kalimat ini. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Oleh karena itu, Chen Hao tercengang. Sejauh ini, Chen Hao akhirnya mengerti mengapa Dong Fang He tidak datang ke sini sendirian, karena orang ini gila, dan dia bahkan membiarkan dirinya menjadi penggembala sapi. Namun, pihak lain sekarang terjebak dalam darah kehidupan Chen Hao, jadi Chen Hao harus menerima pengaturan yang hampir tidak dapat dipercaya ini. Bagus, aku bisa melakukannya. Ah, begitulah. Aku tahu kamu memiliki keluhan di hatimu, tetapi ada lebih banyak orang yang memiliki keluhan. Siapa kamu? Pria timur laut berjas merah muda itu tertawa beberapa kali, menuangkan secangkir bom air dalam ke mulutnya lagi, berbalik dan berjalan ke atas. Pada saat ini, Chen Hao menemukan bahwa ada tangga kecil di sebelah bar. Dia bisa langsung naik ke lantai 2. Chen Hao penuh dengan garis-garis hitam. Dia melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi tiba-tiba dia bertemu dengan pria seperti itu. Rasanya seperti dia sedang bekerja keras pada semangkuk mie, ketika dia tiba-tiba menemukan seekor lalat di dalam mangkuk. Namun, tadi kamu belum menemukan bahwa setengah dari mie itu dimakan. Mengapa kamu masih di sana? Tidakkah kamu naik dan bersiap-siap? Petik 2. Apa yang akan kamu persiapkan? Aku bukan tokoh gelap di sini. Kamu harus menandatangani kontrak untuk bekerja di sini. Selain itu, kamu sudah berpakaian lengkap sekarang. Melirik Chen Hao, pria timur laut itu tiba-tiba mencubit hidungnya. Ini hampir bau, jelek dan jelek. Aku akan memberimu 2 set pakaian. Kerja. Melihat ekspresi bangga satu sama lain, Chen Hao ingin maju dan memukul wajah pria itu dengan beberapa pukulan. Pada akhirnya, Chen Hao menahan diri, karena berita tentang Adam dan Abraham harus keluar dari mulut masing-masing. Meskipun saling memukul dapat melampiaskan amarah mereka, mereka mungkin tidak akan pernah menemukan Adam lagi. Memikirkan hal ini, Chen Hao tiba-tiba memikirkan masalah yang lebih serius. Jika aku tinggal bersamamu selama sebulan, bagaimana jika mereka melarikan diri? Di mana aku bisa menemukannya? Pria kuat timur laut itu diingatkan oleh Chen Hao. Sekarang dia melihat Chen Hao, dan alisnya langsung mengernyit. Jika kamu tidak mengatakan bahwa aku benar-benar melupakan ini, ya, kalau begitu, kamu bisa bekerja di sini sekarang. Ketika aku menemukan petunjuk mereka, aku akan memberitahu kalian sebelum mereka pergi atau melakukan sesuatu, oke? Bagus. Chen Hao hampir menggertakkan giginya untuk mengatakan kata seperti itu. Pria timur laut itu masih tersenyum. Ini akan naik ke atas. Chen Hao saling membelakangi, wajah penuh kebencian. Pria gemuk di belakang bar mendengarkan percakapan antara Chen Hao dan pria kuat timur laut dari awal hingga akhir.
Ketika dia mendengar bahwa Chen Hao akan tinggal di sini selama sebulan, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Menyentuh matanya yang memar, dia bahkan menunjukkan semacam mata yang bersemangat atau yang disebut bersemangat. Jika Chen Hao melihatnya, dia mungkin akan menendang pihak lain di tempat dan langsung menendangnya keluar dari toko. Dengan kedatangan pria Timur Laut ke kantor, pintu ruangan ditutup, suara di luar benar-benar sunyi. Tata letak kantor dan bagian luar hampir sangat berbeda. Sangat sederhana, seperti kantor bos sebuah perusahaan kecil. Akuarium ikan di sisi timur ruangan hampir seperti dinding, tetapi itu bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh bos sebuah perusahaan kecil. Begitu dia memasuki pintu, Chen Hao tertarik dengan akuarium ikan itu. Akuarium itu terhubung ke atap dan tanah. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa seluruh dinding itu adalah akuarium ikan dengan ikan dan kura-kura yang berenang di dalamnya. Setelah masuk, pria Timur Laut itu berbaring di kursi bos dengan senyum di wajahnya. Sebelum Chen Hao berbicara, pria Timur Laut itu mengeluarkan kontrak dari laci dan melemparkannya. Cukup tanda tangani namamu tepat di bawah. Jika kamu menandatangani namamu, kamu akan menjadi karyawan di tokoku. Aku akan melindungimu jika terjadi sesuatu di masa mendatang. Setelah melihat sekilas kontrak tersebut, saya menemukan bahwa ketika saya menemukan waktu yang tertera pada kontrak tersebut, tidak disebutkan kapan batas akhir kontrak tersebut, hanya ada satu baris. Sampai pihak B mendapatkan informasi yang diinginkannya, kontrak tersebut akan batal. Sambil menunjuk baris tersebut, alis Chen Hao berkerut seperti huruf Sichuan. Ketika Chen Hao menyebutkannya, dia mengambil cerutu dari laci dan menjelaskan, seperti yang saya katakan, ketika Anda mendapatkan informasi yang Anda inginkan, Anda dapat pergi. Kontrak tersebut tidak sah. Bagaimana jika berita tersebut tidak selalu keluar? Chen Hao bukanlah seorang pemuda dengan sedikit pengalaman di dunia ini. Hal seperti itu sama sekali bukan hal yang mustahil. Bahkan jika pihak lain diperkenalkan oleh Dong Fanghe, harus ada kewaspadaan. Mendengar kata-kata Chen Hao, pria Timur Laut itu mengangkat alisnya dan berkata, apakah Anda percaya kepada saya?